Baik, kita mulai saja untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ketemu lagi ya pada acara yang ketiga sebenarnya. Di tema besar kita adalah ngabuburit bersama Museum Geologi. Nah, alhamdulillah saya informasikan bahwa pendaftaran pada hari ini untuk webinar itu mencapai 278 orang. Dan kita yang sudah masuk di dalam room itu sebanyak 100 orang dan sisanya hanya sebagai viewer saja. Nah, insya Allah juga besok kita mulai streaming langsung live di YouTube sama di Facebook. Nah, untuk tema kita hari ini, ibu-ibu dan bapak-bapak semua, kita akan membahas mengenai air tanah. Kenapa kita bahas mengenai air tanah? Karena di Museum Geologi, di ruang sayap barat, lantai 2, itu ada corner, namanya adalah corner air tanah. Jadi buat bapak, ibu, adik-adik semua yang belum pernah mengunjungi, silakan mengunjungi. Untuk lebih detailnya mengenai air tanah, kami sudah menghadirkan 2 pembicara kita, satu orang lokal, satu orang asing, tapi orang lokal juga sebenarnya. Orang asing, tetapi dari lokal. Yang pertama adalah Dr. Budi Joko Purnomo, STMT. Beliau adalah PNS dari Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan. Jabatannya sekarang adalah Kepala Sub Bidang Pendayagunaan Air Tanah. Pak Budi, disapa dulu kawan-kawannya Pak Budi. Ya, selamat sore Bapak, Ibu, adik-adik, mas-mas, abang-abang, kakak. Kalau di Sunda ini ya, akang teteh. Ini ada apa namanya senior kita juga, Pak Irwan ini. Izin Pak Irwan. Nanti kualat kalau saya izin Pak Irwan dulu. Sama senior-senior yang lain. Oke, terima kasih Pak Budi. Lalu yang tadi saya bilang juga ada pemain asing tapi berdarah lokal.
Pak Idam, Pak Idam Effendi. Pak Idam Effendi ini lokasi lagi di sivil, dia lagi di Inggris ya Pak Idam ya. Kebetulan beliau adalah sedang menyelesaikan program S3-nya. Pak Idam ini adalah pegawai negeri dari Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan. Jabatan beliau saat ini adalah Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Konservasi Air Tanah. Nah, itu silakan Pak Idam, disapa dulu kawan-kawannya Pak Idam. Terima kasih Pak Ivan. Ya, selamat sore untuk bapak-bapak, ibu-ibu, akang, teteh, adik-adik semua yang ada di grup di webinar Zoom ini. Kalau di sini waktunya masih pagi, masih jam 9:30 pagi. Terima kasih, semoga acara ini bisa memberi informasi bagaimana air tanah itu dikelola, bagaimana air tanah itu, mengenal air tanah itu. Jadi semoga kita bisa lebih mengenal dan mencintai air tanah. Gitu. Dan tadi ada sedikit koreksi Pak, saya jabatannya bukan lagi sebagai kepala subbidang karena saya sudah tugas belajar. Jadi sekarang demisioner sebagai Pak, demisioner. Calon peneliti lah, peneliti. Terima kasih Pak Ivan. Ya, oke, saya ada dulu pada Pak Idam Pak Budi ini. Jadi, oke, buat ibu bapak semua, saya berkewajiban menyampaikan dulu aturan mainnya bahwa kita ada 3 sesi. Yang pertama adalah paparan dari Pak Budi, Pak Dr. Budi. Lalu setelah itu ada paparan dari Pak Idam. Bagi yang mau bertanya, silakan langsung aja chat. Dan nanti saya akan buka sesi open mic. Nah, open mic itu mungkin sekitar 5-10 menit saja saya buka. Dan mohon ketika paparan, saya minta untuk semua speaker dimatikan saja. Semua speaker dimatikan, lalu juga tidak lupa saya akan menyampaikan lagi bahwa kita akan ada door prize seperti yang ada di flyer kita. Door prize kita adalah kaos Museum Geologi bersama melawan COVID-19. Nah, ini kita akan sebarkan nanti saya mohon juga Kang Idam dan Kang Budi untuk memilih siapa yang akan mendapatkan. Lalu juga ada gantungan kunci Museum Geologi yang akan kita bagikan juga nanti. Lalu juga ada buku mengenai Tambora. Buku mengenai Tambora nanti akan kita langsung kirim kepada peserta. Baik, untuk mempersingkat waktu, silakan Pak Budi Joko untuk menyampaikan paparannya dengan judul mengenal air tanah. Silakan Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Moderator. Pak Ivan ini kawan dari dulu sampai sekarang dan sampai masa yang akan datang ya Kang Ivan ya. Biasanya sama-sama di DPR, sama-sama di ini ya Pak. Iya betul Pak. Terima kasih atas waktunya. Ini waktu ini kan berapa menit Pak Ivan? Ya, silakan untuk 20 menit Pak. Nanti kalau yang mau pakai langsung aja. Baik, saya kira 1 jam ya. Ya. Dan saya mau terima kasih Pak Budi. Siap. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu semua yang belum mengisi daftar hadir, silakan lihat di chat. Untuk ada formnya, nanti sertifikat juga nanti akan kami bagikan. Silakan menulis nama lengkap ke form yang ada di chat webinar ini. Mohon maaf Pak Budi, silakan Pak Budi dilanjut Pak Budi. Ya, terima kasih Pak Ivan. Jadi tadi kalau nggak salah kita juga, saya sama Pak Idam juga disuruh ini ya, milih yang dapat door prize ya. Nanti yang dapat door prize pertanyaan yang paling lucu. Jangan yang serius-serius, kalau yang pertanyaan serius malah nggak dapat door prize, yang paling lucu dapat door prize. Berarti saya yang dapat Pak. Jangan serius-serius karena udah ini ya, udah menjelang buka ini kayaknya udah pada haus dan sebagainya. Baik, saya langsung aja Pak Moderator izin share screen sendiri supaya lebih enak ya. Silakan Pak, silakan. Baik, terima kasih. Selamat sore, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Mas-mas, adik-adik, Akang, Teteh. Ini apa ya? Kemarin saya diinfokan sama panitia. Ini pesertanya itu apa ya? Dari masyarakat umum dan mahasiswa gitu ya. Mudah-mudahan nggak banyak orang geologinya ini. Kalau banyak orang geologinya, ini kayaknya materi saya ini jadi ini ya levelnya SD gitu ya. Jadi
kemarin apa namanya, bayangan saya hanya akan memberikan materi terkait dengan hal-hal yang beredar, hal-hal yang terkait dengan air tanah yang beredar di masyarakat gitu. Jadi nanti supaya tahu ini hoax atau beneran gitu ya. Kan banyak. Jadi saya nggak akan masuk ke masalah teknis. Pak Idam rasanya juga nggak akan masuk masalah teknis. Pak Idam ke pengelolaan, perizinan dan sebagainya. Saya ini aja lebih hal-hal yang setiap hari didengar oleh masyarakat seperti itu. Baik. Nanti yang akan saya sampaikan beberapa hal, ada 5 hal utama ya. Pertama, air tanah dan wadahnya, kemudian mata air dan sumur artesis. Ini kan kalau sumur artesis itu kan apa namanya, sering ya, ini kalau yang udah pengalaman nyari-nyari rumah itu apa namanya, setiap rumah ada bonus 1 sumur artesis gitu. Nah, sumur artesis itu apa sih? Kemudian ada isu juga, ini seringkali ramai ini, terutama di kota-kota kalau ada pabrik di sebelahnya, ada pabrik bikin sumur bor dalam, masyarakat ribut, ini sumur dangkalnya, baik sumur gali ataupun sumur apa namanya, sumur sanyo itu jadi kesedot gitu ya. Nah, itu benar atau tidak gitu. Kemudian tema eksplorasi dan pembangunan sumur bor dalam itu. Langkah-langkahnya kira-kira apa sih kalau kita mau bikin sumur bor dalam? Ini terlepas dari masalah perizinan ya, nanti akan disampaikan Pak Idam. Kemudian yang terakhir, ini kalau nggak salah sekitar awal-awal tahun kemarin ya, ini di Bandung ini sempat ramai bahwa Bandung itu apa namanya, penurunan tanahnya paling tinggi gitu ya, paling cepat bahkan di dunia yang terekam gitu, kata narasumbernya yang terekam itu paling tinggi. Itu kira-kira gimana sih hubungan antara land subsidence dengan pengambilan air tanah? Baik, yang pertama air tanah dan wadahnya. Ini apa namanya, siklus hidrogeologi. Jadi kalau yang Bapak Ibu atau adik-adik mas-mas yang bergerak, yang apa namanya, yang punya background geologi, rasanya udah tahu ya bahwa air tanah itu apa namanya, mengikuti siklus hidrogeologi gitu. Jadi dari air laut, danau dan sebagainya terpanasi oleh udara, kemudian menguap menjadi awan, kemudian menjadi mendung, kemudian turun ke tanah, masuk ke tanah, itu ada yang sebagian menjadi air tanah. Nah, ini yang menarik itu di definisi air tanah gitu. Kalau secara regulasi saat ini yang ada undang-undang tentang yang terkait dengan air tanah itu Undang-Undang 17 tahun 2019, ini masih baru, tentang sumber daya air. Itu air tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau bawah tanah di bawah permukaan, atau batuan di bawah permukaan tanah. Jadi semua air yang ada di bawah permukaan tanah itu air tanah. Ini by regulasi ya. Jadi kalau kita nyiram tanaman, begitu air itu masuk ke dalam tanah, membasahi tanah, itu air tanah. Itu by regulasi seperti itu. Nah, ini by teknis atau ilmiah sebenarnya tidak seperti itu gitu ya. Di bawah ini tadi ada Pak Irwan juga, kalau nggak salah juga ada Pak Heru. Ini kemarin materi yang disampaikan Pak Heru waktu diskusi, jadi di bawah tanah itu ada yang namanya soil water. Ini kalau bahasa Indonesianya apa ya? Soil water, kalau ininya kayak air tanah juga kalau diterjemahkan kata per kata. Jadi ini air yang masuk ke ini ya, yang meresap ke tanah. Kemudian di bawah itu ada istilahnya fadusun. Jadi dia itu belum jenuh air gitu. Kemudian di bawah itu baru kita ketemu yang namanya apa namanya, zona yang sudah jenuh air gitu. Nah, itu yang dinamakan air tanah. Jadi selain itu, selain yang jenuh air, tadi di slide berikut sebelumnya saya sampaikan adalah air yang mengikuti siklus hidrogeologi gitu. Kenapa harus ada syarat ini gitu? Jadi di bawah tanah ini kalau ada teman-teman yang bergerak di bidang migas ini kan
barangkali tahu ya, ada namanya air ikutan gitu. Jadi informasinya rasio antara minyak dengan air yang dikeluarkan di industri perminyakan itu adalah 90% gitu. Jadi 90, kalau mau ngambil air 1 liter itu harus mengeluarkan 9 liter air gitu ya kalau mau dapat 1 minyak. Di Indonesia katanya seperti itu 80-90%. Nah, air yang di reservoir minyak itu juga sebenarnya jenuh air gitu, tapi dia tidak mengikuti siklus hidrogeologi. Jadi ini disimpulkan air tanah adalah air yang di bawah tanah yang jenuh air, tapi juga mengikuti siklus hidrogeologi gitu. Nah, kalau ada teman-teman yang bergerak di industri geothermal atau mahasiswa yang itu tahu, itu geothermal itu malah itu kebanyakan air tanah gitu fluidanya. Kita lanjutkan, kemudian wadah air tanah vs air permukaan. Nah, ini juga lagi rame dalam pembahasan undang-undang sumber daya air yang baru tahun 2019 itu. Jadi sebenarnya berbeda ya, Bapak Ibu, Mas, kalau air tanah itu wadahnya cekungan air tanah namanya. Adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian bla bla bla, nanti silakan baca sendiri supaya nggak terlalu lama, tapi intinya kalau wadahnya air tanah itu memperhatikan kondisi bawah tanah gitu ya. Nanti juga akan disampaikan Pak Idam, kalau das itu kan hanya memperhatikan permukaan tanahnya aja gitu, morfologinya gitu. Kalau ada tinggian, puncak-puncak gunung, puncak-puncak perbukitan, nah itu batas das gitu, atau batas wadahnya air tanah. Ini dua contoh lagi, saya kira nggak usah perlu saya sampaikan. Nah, ini tipe-tipe batas cekungan air tanah. Ini kalau kita lihat banyak sekali ya, H1 sampai H5, kemudian V1 sampai V3. Jadi ada yang di permukaan tanah, tapi ada juga yang di bawah tanah gitu. Makanya butuh kompetensi keilmuan geologi. Saya nggak akan menyebut harus di institusi mana, tapi ini sejauh ini dikerjakan kami di SDM, di Badan Geologi, karena memang kompetensinya di situ gitu. Ini contoh cekungan air tanah Jakarta dengan wilayah Sungai Ciliwung Cisadane atau das Ciliwung Cisadane gitu ya. Kalau cekungan air tanah Jakarta itu batas selatannya atau batas imbuhannya itu di daerah Depok itu. Karena di Depok ini di bawah tanah itu ditemukan batuan dasar. Ini batuan yang masif kedap air, sehingga dia membatasi aliran air tanah dari CAT Bogor ke Jakarta. Makanya ini dipisahkan gitu. Ada satu CAT Jakarta dan satu CAT Bogor. Ini kalau WS-nya atau DAS-nya itu sama, Ciliwung Cisadane. Kemudian mata air dan sumur artesis, ini tadi sudah saya sampaikan, banyak beredar ya di perumahan-perumahan itu. Bonus setiap rumah dikasih sumur artesis gitu. Sumur artesis itu apa sih? Ini pertama tipe-tipe mata air dulu. Saya kira nggak usah teknis-teknis. Jadi depression itu gampangannya ada kalau sungai-sungai itu kan biasanya ini ya muncul rembesan air itu karena ada potongan morfologi yang memotong muka air tanah gitu, sehingga muncul rembesan mata air gitu. Kemudian ada yang karena ada patahan sehingga airnya mengalir ke permukaan tanah. Kemudian ada kontak, jadi ketika ada akuifer atau batuan yang relatif banyak mengandung air, di bawahnya ada lapisan kedap, ini ketemu, kemudian muncul di permukaan karena dia tidak bisa lewat ke bawah lagi gitu ya. Ini ada fracture, kemudian indexing hole, ini biasanya di daerah Kars ini ya, kalau yang tahu daerah Gunung Kidul dan sebagainya itu banyak ditemukan seperti ini. Ini nanti bisa dilihat sendiri supaya nggak panjang. Tapi prinsipnya mata air adalah air tanah yang keluar di permukaan tanah secara alami. Kemudian ini ada yang suka membingungkan. Ini saya
Saya nggak tahu Pak Heru sudah ada di sini atau enggak. Tadi katanya ada gitu. Kalau pinjam istilahnya Pak Heru Hendrayana, ahli air tanah dari UGM itu dianalogikan seperti bayi yang lahir itu ya. Jadi apa namanya, mata air itu bayi yang dilahirkan secara normal gitu. Nah kalau kita membuat sumur bor, membuat sumur gali, itu apa namanya, bayi yang dilahirkan secara sesar. Jadi pada prinsipnya mata air itu juga air tanah. Gitu. Ini beberapa contoh mata air utama ini di Jawa Barat dulu ada mata air Cipondok Subang, ini yang menjadi apa namanya, air minum aqua itu semua dari sini, dari daerah Cipondok ini kalau kita lihat ada vulkanik, kemudian ada morfologi yang kayak apa, rintik, ini biasanya batuan-batuan keras. Kemudian mata air Cibulan Kuningan juga sama ya, ini ada gunung api, ada kerucut gunung api, kemudian ada morfologi yang bentuknya tidak jelas, ini biasanya batuan-batuan dap air sehingga mata air keluar gitu. Kemudian ini di Jawa Tengah ada mata air Senjojo Salatiga, ini sama, ada bentukan gunung berapi, kemudian ada bentukan morfologi yang tidak teratur, ini biasanya batuan kedap air, sehingga air dari gunung berapi ini muncul ke permukaan. Ini ada juga di Klaten. Kalau Klaten ini nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat dengan batuan dasar atau batuan yang kedap air, yang mungkin karena tekuk lereng atau ada tahan. Ini banyak di sekitar. Kebetulan rumah saya di Klaten, jadi banyak sekali ditemukan mata air di sepanjang lingkaran Gunung Merapi ini. Kemudian ini mata air di Jawa Timur, ada mata air Rembulan, Pasuruan. Ini mirip-mirip dengan yang di Klaten tadi, ada bentukan gunung berapi, kemudian muncul mata air di tekuk lerengnya gitu ya. Kemudian ini mata air Wendit Lanang di Malang ini. Wah, kalau ini apa namanya, dikelilingi gunung api ya, 1, 2, 3, 4 ini. Tapi kalau kita lihat secara lebih teliti, dia ini ada bentukan-bentukan morfologi tinggian-tinggian, ini kemungkinan batuan apa namanya, yang keras atau kedap air gitu ya, sehingga air muncul. Nah ini yang sering muncul di istilah di kota-kota, ini sumur artesis. Sumur artesis itu apa? Ini yang lapisan biru ini adalah reservoir atau aquifer tertekan gitu ya. Jadi aquifer tertekan itu apa namanya, memiliki tekanan yang tinggi karena dia ada lapisan penyekatnya yang abu-abu di atasnya. Ini bayangkan kalau kita punya ini ya water table well, ini misalnya ini daerah imbuhannya itu di mana namanya, di Lembang. Kalau kita ngebor katakan di daerah mana ini ya, ITB dan sebagainya, mungkin belum keluar gitu, tapi dia sudah tekanannya sudah tinggi gitu, melebihi 1 atmosfer karena dia mengikuti apa namanya, elevasi dari daerah imbuhannya gitu. Nah, ketika semakin ke bawah lagi, kemudian dibor, ini bisa keluar sendiri gitu. Nah, yang disebut artesis itu yang mana? Ini yang tidak keluar ini juga artesis, tapi dia tidak positif gitu. Tapi yang sampai keluar seperti di gambar kanan ini, sampai keluar sendiri di permukaan tanah, ini adalah artesis yang positif. Jadi mungkin tidak salah ya, itu iklan-iklan di apa namanya, developer perumahan itu, setiap rumah dikasih bonus sumur artesis, mungkin tidak salah. Ini contoh di kampung saya. Ini kira-kira rumah saya di sekitar apa namanya, titik yang muncul sumur positif di Klaten ini. Nah ini pengalaman kami ngebor di daerah sekitar Gunung Merapi ini, di sepanjang yang merah ini apa namanya, sering sekali ditemukan sumur-sumur yang artesis dan positif mengalir sendiri. Ini gede banget ini ya. Ini kedalaman 100 meter. Jadi ini biasa ditemukan di daerah Gunung Merapi. Katanya dulu juga di Bandung ini juga positif, bahkan sampai 30-an meter gitu ya, di sekitar mana namanya, Louis Gajah gitu kalau nggak salah.
Kemudian ini yang sering terjadi konflik di masyarakat itu ya, ada pabrik yang menggunakan sumur bor dalam, kemudian masyarakat sekelilingnya minta kompensasi atau apa karena sumur galinya turun gitu apa namanya atau menjadi semakin dalam atau lama-lama akan menjadi kering gitu. Kira-kira gimana sih gitu ya? Itu akan bisa terjadi ketika konstruksi sumur bornya itu salah gitu ya. Nanti barangkali secara perizinan akan dijelaskan Pak Idam supaya tidak salah itu seperti apa sih. Ini ilustrasi ya. Jadi ada sumur gali yang rumah-rumah biasa ini kemudian tingkat ini punya sumur bor. Nah ini yang abu-abu ini saringannya gitu. Nah ini saringannya itu ngambil dari air aquifer bebas yang diambil oleh sumur gali masyarakat dan ngambil juga dari air dalam gitu. Kondisi pertama nggak ada masalah karena mungkin pengambilannya belum banyak gitu ya. Nah ini kondisi berikutnya sumur bor mulai ngambil air yang cukup banyak, air tanah turun gitu. Selanjutnya, nah ini yang punya masyarakat pada bingung ini ya, nggak ada apa-apa kok sumur saya menjadi semakin dalam gitu atau saya pernah temukan di Madiun itu ada sumur gali itu di apa namanya disambung gitu di dalam sumur itu dikasih lagi sanyo atau bahkan waktu itu apa namanya mesin penyedot air yang di sawah-sawah itu yang alkon itu dimasukkan ke dalam sumur supaya dapat mengangkat air yang semakin dalam. Nah, kondisi seterusnya ini yang apa namanya gedung-gedung tingkat ini mengambil air dari sumur bor yang berlebihan gitu ya, terus air sumur masyarakatnya menjadi kering. Nah ini bisa terjadi ketika konstruksi sumur bornya tidak benar yang itu tadi saringan dari sumur bor dipasang dari aquifer dangkal dan aquifer tertekan dan tidak dikasih penyekat gitu. Nah yang benar seperti apa gitu. Nah yang benar seperti ini. Jadi ini ada gedung-gedung bertingkat komersial, ada punya sumur bor dalam, ini ada rumah masyarakat punya sumur gali, ini tidak boleh diambil ini ya, yang aquifer bebas yang diambil oleh masyarakat ini tidak boleh diambil. Kemudian di antara lubang bor dengan ini yang putih ini namanya pipa buta, jadi pipa kalau masyarakat biasanya pakai ini ya, pakai pralon atau pipa besi itu. Jadi di antara pipa besi, pipa konstruksi dengan lubang bornya itu dicor, yang hitam-hitam ini dicor dengan semen gitu, supaya air di aquifer bebas ini tidak ikut tersedot ketika apa namanya sumur bor yang hanya mengambil air dari aquifer tertekan ini menyedot air gitu. Nah ini kalau kita lihat di sumur bornya kan saringannya hanya dipasang di aquifer tertekan gitu ya. Di sini yang apa namanya kotak-kotak punten kotak-kotak biru ini kemudian di sekelilingnya ini dipasang kerikil ini yang bintik-bintik hitam ini. Nah yang benar aturannya seperti ini gitu. Jadi air apa namanya komersil atau sumur bor dalam yang untuk perusahaan itu hanya boleh ngambil air dari aquifer tertekan, kemudian dicor gitu ya sampai kedalaman ya di bawah lapisan penyekatnya gitu supaya air bebas, air dari aquifer bebas yang dipakai oleh masyarakat itu tidak apa namanya ikut tersedot gitu. Kemudian lanjut eksplorasi dan pembangunan sumur bor dalam. Ini kira-kira prosesnya seperti apa sih? Ini tahapan kegiatannya ada eksplorasi meliputi survei hidrogeologi, geofisika, kemudian mobilisasi alat dan drilling pembuatan pilot hole ini dibor kecil dulu, kemudian di logging. Di logging itu apa ya mendeteksi kira-kira lapisannya seperti apa gitu. Setelah ketahuan ada aquifernya di reaming ini dibesarkan lubangnya. Kemudian dikonstruksi pemasangan pipa, development, pumping test, pemasangan pompa, kemudian pembangunan sarana fisik dan itu terakhir ya. Nah ini ilustrasi kajian hidrogeologi. Biasa kita mengamati batuan, morfologi, geologi. Kemudian kalau ada sumber-sumber existing itu juga lebih bagus sebagai referensi.
ini geolistrik. Jadi kita tentukan kira-kira titiknya di mana yang paling potensi ada aquifernya. Ini apa namanya, pengeboran dan well logging untuk mengetahui lapisan-lapisannya. Kemudian kita tentukan saringannya di mana gitu. Ini proses konstruksi dan pengembangan sumur. Ini ada pengisian gravel pack, well water jetting, kemudian apa namanya di sebul pakai kompresor. Kemudian nah ini yang semen grouting tadi supaya air warga itu tidak kesedot gitu. Nah, ini sumur bor yang sudah dibuat Badan Geologi dari tahun 2005 sampai 2019 itu ada sebanyak 2.854 titik di seluruh Indonesia. Ini yang ada di peta ini distribusi sumur bor yang kami bangun pada tahun 2019. Itu total ada 566 titik. Nah, kalau menemukan bangunan yang seperti ini ciri khas sumur bor yang dibikin Badan Geologi gitu. Nah, kalau Bapak Ibu atau teman-teman semua ada yang jalan kemana kemudian lihat ini, kalau ada masalah silakan laporkan ke kami. Nah, ini topik yang hangat kemarin di awal tahun atau tahun kemarin ya, tahun kemarin kalau nggak salah. Apakah pengambilan air tanah itu berasosiasi dengan pembuatan subsiden? Ini contoh di California, Amerika. Jadi ini kalau kita lihat penurunan tanahnya sampai berapa nih, 85 meter ya. Ini icon yang dipakai di mana-mana ini. Bahkan kalau nggak salah di Discovery Channel National Geographic ini masang foto ini juga gitu. Jadi kalau kita lihat tahun 1955 itu posisi tanahnya di sini. Kemudian tahun 1977 sudah di sini. Gitu. Jadi berapa meter ini kalau orang bule katakan 1,8 meter tingginya, berarti udah 3 meter lebih ini turunnya. Kita juga punya seperti ini, icon seperti ini. Nah, ini di Jakarta, di Tongkol, tepatnya di kantor Balai Konservasi Air Tanah. Balai ini apa namanya, di pusat air tanah juga. Kita bikin balai di sana. Alamatnya ini yang menjadi ikon ini namanya Pak Aris Munandar, ini senior di kantor kami, dia sudah pensiun. Silakan nanti kalau teman-teman ada yang mau menjadi ikon seperti ini bisa datang ke alamat ini. Ini masih ada ini barangnya. Jadi kalau kita lihat tahun 90 itu di sini ya, jadi di sekitar kepalanya Pak Aris Munandar itu. Tahun 2010 udah di sini, jadi udah turun 2 meter, mungkin 2 meteran ya. Jadi udah ini sekali gitu. Kemudian Bandung ini ya yang kemarin sempat ramai, ini yang di data dari apa namanya, dari ITB 2018. Nah, kemudian ini barangkali minggu depan kayaknya ada tema apa namanya, ngabuburit Museum Geologi lagi yang mungkin yang akan membahas ini nanti lebih detail. Ini dari peta apa namanya, sebaran penurunan tanah dari ITB tadi ini dicoba diplotkan ke apa namanya, ke pemukiman, industri, sumur oleh Pak Wahyudin. Ini Pak Wahyudin itu guru kami ini di air tanah. Saya dan Pak Idam ini dimentori oleh Pak Wahyudin. Ini kebetulan beliau sekarang pindah ke bidang geologi teknik, jadi apa namanya, mendalami masalah land subsidence ini. Ini setelah diplot Pak Wahyudin, ini contohnya di Gede Bage. Ini ternyata yang apa namanya, penurunan tanahnya tinggi, yang merah ini malah kosong gitu, daerah bukan daerah industri, malah sawah kalau nggak salah dan pemukiman. Kemudian Bale Endah ini sama, di industrinya di sini, kemudian di sini ada industri memang, tapi di sini pemukiman penduduk, malah di sini dan subsidinya tinggi. Ini kayaknya ada yang salah, satu Bale Endah, satu mana? Ini ada daerah industri juga, di sini pemukiman, malah yang pemukimannya yang merah gitu. Kemudian di Cimahi ini Pak Wahyudin mencermati sepertinya ada pengaruh juga dari struktur geologi. Mungkin minggu depan teman-teman geologi teknik bisa lebih detail menjelaskan hal ini. Nah, ini
Apa namanya, Bapak Ibu dan teman-teman, Mas, adik-adik sekalian, Akang Teteh, ini kami di Pusat Air Tanah Geologi Tata Lingkungan Badan Geologi sedang mengembangkan aplikasi ini. Judulnya belum ketemu, jadi kurang lebih gampangannya kalau Bapak Ibu, Mas Mbak, Akang Teteh itu pengen tahu informasi tentang air tanah, katakan di desa A, kecamatan B, itu nanti tinggal search saja kayak kita ini Google Map itu, tulis desanya, kecamatannya, kabupatennya, nanti akan muncul informasi-informasinya. Nah, ini kurang lebih alurnya seperti ini, input seperti Google Map itu, bisa input nanti di slide berikutnya, input data, kemudian informasi akan disajikan gitu, dari 1 sampai 10, bisa pilih atau bisa tampilkan semua, bahkan nanti masyarakat atau pengguna aplikasi ini diberikan opsi untuk memberikan informasi, misalnya ada di desa Bapak Ibu, ada orang ngebor, muncul gas. Nah, itu bisa diinformasikan di sini, atau Bapak Ibu cuma mau menginformasikan, kok sumur saya sekarang semakin dalam ya, kedalamannya sekian, ini bisa diinformasikan juga melalui aplikasi ini. Jadi ini seperti Google Map, nanti input datanya itu bisa alamat, bisa kecamatan, kabupaten, kota, bisa klik, kemudian bisa juga memasukkan koordinat decimal degree seperti Google Map. Nah, nanti ketika memasukkan alamat itu akan muncul pop-up desanya gitu ya, kayak Google Map itu. Kemudian ada informasi kondisi hidrogeologi, kemudian konfigurasi aquifer, informasi kedalaman air tanah, kemudian kondisi air tanahnya seperti apa. Kondisi air tanah itu berdasarkan kita konservasi air tanah, nanti akan disampaikan Pak Idam. Kemudian informasi potensi pengeboran, jadi kedalamannya kira-kira berapa, ada potensi batu yang keras, water loss, ambruk, dan sebagainya atau tidak. Kemudian 7 itu info kualitas air, apakah potensi ketemu asin, payu, efek tinggi, kapur, dan lain-lain, info penting lainnya. Yang terakhir ini ada, yaitu tadi yang saya sampaikan, masyarakat bisa, atau pengguna aplikasi bisa menyampaikan informasi yang ada di sekitarnya. Barangkali itu dulu, Bapak Ibu, terima kasih. Sebelumnya, aplikasi ini diharapkan awal tahun depan bisa kita launching gitu. Terima kasih, waktu kami kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Budi Joko, paparan yang cukup menarik saya pikir, dan saya melihat juga pertanyaannya di chat banyak, orang yang mengacungkan tangan juga ada. Saya nanti ada Pak Yuliono dan Pak Febrian. Nanti di akhir session silakan untuk open mic ya, Pak Yuliano dan Pak Febri. Lalu Pak Budi Joko, apakah bisa dijawab dulu Pak Budi Joko beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke dalam chat? Yang pertama ini dari Kadek Ayu, saya lihat dari KE dulu ya. Dia tempatnya di NTT, khususnya di daerah Bendungan, Ragnamo. Di sana tidak ada laut, sekelilingnya jauh sekali, namun ketika masyarakat memakai sumur bor, air dari sumur tersebut terasa asin. Kira-kira kenapa? Terima kasih, Pak. Wah, ini harus disurvei dulu ya, Mas atau Mbak ya, atau Mbak Kadek. Jadi Mas Mbak, adik-adik, Bapak Ibu tahu, ini ada Pak Heru juga. Punten Pak Heru, izin manggung ini Pak Heru. Di Borobudur itu, Magelang itu jauh sekali dari laut. Tapi kalau kita ngebor di sekitar Candi Borobudur, kedalaman lebih dari 50 meter, itu kami sudah banyak sekali ngebor di sana, ketemunya payu atau asin gitu. Itu banyak ya prosesnya, nggak hanya terjadinya air asin di darat itu tidak hanya intrusi air laut, tapi kalau teman-teman geologi ini paham zaman dulu bisa jadi ada danau ataupun air laut yang terjebak gitu, yang tidak bisa mengalir kembali ke ke laut gitu. Bahkan di Jakarta pun untuk beberapa area yang terjadi air tanah dalamnya itu asin, itu kan masih perdebatan apakah itu intrusi air laut atau air laut masa lalu yang terjebak gitu. Jadi harus diteliti. Di kampung saya juga jauh dari laut, bahkan di gunung-gunung, di Mbayat, Klaten itu
kemarin kami mau ngebor di sana, kami geolistrik, ternyata hasil geolistriknya kemungkinan payau atau asin gitu. Dan di sana beberapa masyarakat sudah ngebor dalam sampai 100 meter itu ketemunya asin. Jadi banyak ya mekanisme yang bisa menyebabkan terjadinya air asin di daratan gitu. Mungkin itu Pak Ivan. Oke, terima kasih Pak Budi. Pak Budi mohon izin, ini karena waktu juga, ini saya juga kurang tidak menduga ya bahwa di kita itu masuk 183 Pak. 183 peserta, 100-nya panelis, 83-nya adalah attendant. Jadi Pak Budi mungkin dipersilakan dulu untuk melihat pertanyaan-pertanyaan yang masuk Pak di chat. Lalu saya langsung saja ke Pak Idam ya. Jadi Pak Budi bisa mempersiapkan dulu jawaban-jawabannya nanti di akhir. Sekarang Pak Idam untuk bisa menyampaikan paparannya Pak Idam. Silakan Pak Idam. Oke, terima kasih Kang Ivan atas waktunya. Sekali lagi selamat sore menjelang buka puasa di waktu Indonesia. Saya lihat di sini, saya share screen dulu ya. Saya lihat di sini banyak sekali mahasiswa juga ya, mahasiswa-mahasiswi, masyarakat umum, dan juga Pak Ivan, suara saya di copy? Jelas Pak, copy jelas Pak. Dan juga tadi sampaikan Pak Budi, banyak sekali pakar-pakar air tanah yang bergabung di sini. Mohon izinnya, karena seperti yang disampaikan Pak Budi tadi, jadi memang tujuan kami ini sama juga dengan tujuan dari panitia di museum, bahwa mungkin bisa dibilang ini bukan forum yang terlalu ilmiah ya. Jadi kita semi populer lah gitu. Jadi kita bagaimana mengenalkan air tanah ke masyarakat, kemudian bagaimana air tanah itu seperti apa sih dikelolanya di Indonesia ini, apakah kita boleh secara bebas menggunakan air tanah, kemudian izinnya seperti apa, dikelola berdasarkan apa, ya kita itu masuk ke situ. Jadi semoga dengan adanya acara ini, apa ya, masyarakat bisa lebih tahu, lebih mengenal air tanah itu seperti apa, dan yang pasti lebih aware terhadap air tanah, menjaga dan mencintai air tanah. Gitu. Dan terutama mahasiswa gitu loh. Saya pikir di kesempatan apa ya, PSBB ini atau lockdown ini, kalau di UK lockdown ya, kesempatan bagi mahasiswa-mahasiswa untuk banyak menimba ilmu, karena saya lihat banyak sekali webinar-webinar ilmiah yang dilaksanakan berbagai instansi. Jadi kita bisa ngikutin sambil rebahan lah istilahnya gitu. Kalau bagi saya pribadi, saya sangat senang sekali kalau misalnya ada teman atau ada institusi, instansi yang kontak saya untuk jadi narasumber atau apapun, moderator. Karena bagi saya ini apa ya, variasi kegiatan gitu loh. Jadi di tengah lockdown ini saya yakin teman-teman udah mengalami kebosanan lah gitu. Sehingga kalau bagi saya pribadi, jadi variasi aktivitas sekaligus bentuk ikhtiar saya untuk mengenalkan air tanah, karena saya bekerja di institusi air tanah. Mungkin saya mulai ya. Ini saya beri judul lebih ke arah populer juga ya, bagaimana menjaga air tanah untuk tanah air. Jadi bagaimana kita seharusnya menjaga air tanah, kemudian bagaimana institusi itu menjaga air tanah, mengelola air tanah. Saya mulai dengan sebuah quote dari Thomas Fuller. Thomas Fuller ini seorang aktivis gereja di Inggris waktu itu, udah tahun 1800-an. We never know the worth of water till the well is dry. Jadi kita tidak akan pernah tahu sesuatu yang buruk itu terjadi kalau kita tidak mengalaminya di akhir. Istilahnya penyesalan itu pasti ada di akhir. Karena kalau di depan namanya pendaftaran. Kemudian satu lagi. Pak Idam belum di-share ya Kang ya? Udah di-share belum Kang? Silakan di-share dulu Kang. Oh iya, sorry. Di-share dulu itunya paparannya Kang. Iya. Ya Kang, ini baru mau masuk Kang. Silakan Kang. Oh, sorry. Lanjut Kang, lanjut. Ya, ini saya ulangi ya. Jadi saya beri judul juga, saya akan ke lebih arah populer, jadi menjaga air tanah untuk tanah air. Jadi tadi ada quote tadi saya sampaikan, we never know the worth of water till the well is dry. Jadi kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di kemudian hari sampai kita mengalaminya. Jadi kita tidak akan tahu air tanah itu habis sampai sumur itu kering, seperti itu kan ini.
Dan satu lagi quote dari Kiai Ali Yafi, beliau mantan Rois Am PBNU, beliau menulis buku tentang fikih untuk lingkungan hidup. Jadi salah satu quote-nya itu pemerintah diamanati memegang kekuasaan untuk memelihara dan melindungi lingkungan hidup, bukan sebaliknya mengeksploitasi dan merusaknya. Untuk itu kita sebagai institusi pemerintah, Pusat Air Tanah, Badan Geologi diberi wewenang ya untuk mengatur air tanah, mengelola air tanah, membuat kebijakan, aturan-aturan yang semoga bisa membuat air tanah di negeri kita ini tetap terjaga keberadaan. Saya mulai dari data dan berita. Jadi ada berupa data-data singkat, kemudian berita juga. Karena ini bukan ilmiah, saya tidak terlalu mencantumkan sumbernya. Nanti bisa dicari sumbernya sendiri di paper-paper maupun bisa di googling. Ini informasi umum bahwa kalau kita lihat air di dunia ini, fresh water-nya yang bisa dimanfaatkan tuh hanya 2,5%, karena sisanya kan air laut, kemudian ya air laut, karena sisanya air laut. Jadi air fresh water yang bisa digunakan tuh hanya 2,5%. Dari 2,5% ini 90% diantaranya itu adalah air tanah, karena yang siap digunakan tuh hanya air tanah dan air permukaan, yaitu ada di sungai-sungai, kemudian di danau, karena sisanya tidak bisa digunakan, yaitu berupa snow dan ice yang ada di kutub utara sana, kutub utara dan selatan, dan beberapa negara yang lain yang memang tidak bisa langsung digunakan. Jadi yang siap digunakan itu air tanah dan air permukaan yang ada di permukaan bumi, yang ada di sungai-sungai, danau. Sehingga kalau kita bicara persentase, fresh water yang bisa digunakan, yang siap digunakan itu ya mayoritas dari air tanah. Gitu. Bisa kita bayangkan pentingnya air tanah ini untuk masyarakat dunia, dan otomatis kita harus tetap menjaganya. Kemudian ini juga dari statistik dunia juga, bahwa air tanah itu merupakan sumber air utama dunia dalam pemenuhan kebutuhan air bersih, itu mencapai 60%. Jadi nanti bisa dicari referensinya juga, Bapak-bapak mahasiswa terutama. Kemudian ini saya ambil contoh beberapa negara, bagaimana penggunaan air tanah untuk masyarakat. Kita lihat ini yang di sebelah kiri ini ada di Inggris. Di Inggris ini, di sana itu disuplai semuanya air tanah masyarakat itu oleh negara. Airnya maksudnya, air penggunaan sehari-hari itu disuplai semua oleh negara. Karena kalau pengen mengusahakan sendiri, misalnya pengen ngebor sendiri, itu luar biasa sekali prosesnya, izinnya segala macam itu. Jadi PDAM di sana itu per kota punya PDAM juga seperti di Indonesia gitu. Itu banyak juga yang menggunakan air tanah. Ini seperti ini, ada yang 100% dari air tanah karena ketidakadaan air permukaan di wilayah-wilayah tersebut. Tapi banyak juga yang sama sekali tidak menggunakan air tanah. Jadi semuanya dari air permukaan. Sama juga di Indonesia seperti itu. Saya ada beberapa data, tapi tidak lengkap ya, PDAM di Indonesia itu bagaimana sih proporsinya air tanah dan air permukaan. Kemudian bagaimana layanan PDAM ini bisa melayani masyarakat. Kalau kita lihat Jakarta itu, PDAM-nya itu baru bisa mengcover kebutuhan masyarakat Jakarta itu sekitar 60%. Jadi bayangan sisanya dari mana? Akhirnya mereka kan mengusahakan sendiri kan. Dan pasti kalau usaha sendiri, masyarakat ya pasti ngebor. Mereka nggak mungkin ngambil dari sungai yang kualitasnya kita tahu sendiri kan. Kemudian ini Mexico City ini luar biasa, karena ketidakadaan air permukaan atau sedikit sekali, 95% air untuk masyarakat itu dari air tanah. Kalau Amerika sendiri sekitar 40%. Kemudian ini untuk irigasi ya. Saya baca di sebuah tulisan di shiga.org, air tanah itu memasok 40% untuk kebutuhan irigasi dunia. Jadi cukup tinggi juga. Di Indonesia juga sama seperti itu gitu loh. Banyak sekali sentra-sentra pertanian yang jauh dari sistem irigasi, akhirnya mereka ngebor sendiri, dan itu banyak gitu loh. Dan mungkin kalau secara izin mungkin kita bisa bilang itu tidak berizin. Dan akhirnya apa? Karena efek kerusakannya pun sama dengan misalnya industri ngebor dengan pertanian ngebor, kalau dia posisinya sama, kedalamannya sama, debit yang diambil sama, ya efek kerusakannya atau efek yang dihasilkannya pun akan sama kan. Dan di India lebih banyak lagi untuk pertanian, karena hampir 50% dari kebutuhan irigasi itu dari air tanah. Jadi kalau dari sebuah paper itu
sekitar 20 juta sumur air tanah di India itu untuk irigasi pertanian. Kemudian ini di Indonesia, kita masuk di Indonesia. Ini data statistik dari BPS. Yang sebelah kiri ini ada apa ya, ini pie chart, ini bagaimana sumber air untuk kebutuhan masyarakat. Ini untuk rumah tangga ya, ini untuk rumah tangga. Di sini ada air tanah, AMDK, mata air dan sebagainya. Tapi untuk AMDK ini kan ini jadi statistiknya tidak bicara air tanah atau air permukaan, tapi dari sumbernya. Karena AMDK pun, air minum dalam kemasan pun itu sebagian besar dari air tanah. Sehingga ketika kita bongkar statistiknya, air tanah ini untuk rumah tangga itu ya sekitar 70%-an di Indonesia ini untuk masyarakat. Karena untuk industri tidak ada data khusus ya dari BPS ya. Karena memang BPS surveinya hanya rumah tangga gitu. Tapi kita yakini untuk industri itu sama banyaknya gitu. Bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan rumah tangga. Ketergantungan industri akan air tanah itu bisa lebih dari 70%. Karena apa? PDAM untuk coverage untuk masyarakat aja belum 100%. Bagaimana PDAM bisa mensuplai air untuk industri? Dan lagi banyak industri itu yang memang menginginkan air itu dalam bentuk air, istilahnya air premium, seperti perusahaan tekstil itu benar-benar harus air yang bagus dan itu hanya bisa didapatkan dari air tanah. Dan juga untuk pertanian belum ada data resmi pemanfaatan air tanah untuk irigasi pertanian itu berapa jumlah sumurnya, berapa persentase penggunaan air tanah itu kita tidak ada data, tapi mungkin tidak sebanyak di India ya, karena irigasi di air permukaan di Indonesia atau irigasi dari waduk-waduk, bendungan itu udah cukup banyak di Indonesia. Walaupun memang di beberapa daerah kita jumpai sangat banyak sumur-sumur air tanah untuk pertanian. Kemudian ketika bicara kondisi air tanah dunia, ini adalah peta kerusakan. Ini bisa kita lihat yang India ini hampir 50%, 54% itu sumurnya itu sudah dalam kondisi rusak, sudah kondisi merah. Penurunannya sudah cukup tinggi, cukup dalam. Dan di Amerika juga seperti itu. Bisa kita lihat titik-titik merah ini berarti ini menandakan bahwa penurunan air tanahnya itu sudah dalam kondisi yang melebihi batas normal, batas aman. Jadi sudah mengkhawatirkan kondisinya. Dan beberapa negara yang lain, terutama di negara-negara yang padat penduduk, kemudian belum terlalu maju, itu biasanya kondisi air tanahnya sudah rusak juga. Bagaimana dengan di Indonesia? Tadi sudah sampaikan Pak Budi bahwa pengelolaan air tanah itu kan harus berbasis CAT, dan kita sudah menganut itu, karena harus one basin, one management. Jadi ini ada data beberapa cakupan air tanah di Indonesia, ini peta konservasi air tanah. Jadi peta konservasi air tanah itu menunjukkan apa ya, zona kerusakan, zonasi kerusakan di daerah tersebut. Ini bisa kita lihat ada di CAT Jakarta, CAT Semarang, dan CAT Bandung sudah banyak zona merah. Artinya apa? Berarti air tanah tersebut di daerah-daerah merah itu berarti sudah mengalami penurunan muka air tanah yang melebihi batas aman dan juga kualitasnya juga sudah turun. Jadi berangkat dari sinilah pengelolaan itu harus didasarkan pada kajian ilmiah gitu. Jadi tidak hanya sekedar pengelolaan berbasis regulasi, tapi regulasi pun harus berdasarkan kajian-kajian ilmiah. Walaupun ini tantangan bagi kita ya, bagi teman-teman di Badan Geologi, kita itu dilematis ibaratnya. Kita ngurusin air tanah itu bukan sekedar riset biasa, bukan sekedar penelitian biasa, karena kita juga bertanggung jawab untuk memberikan informasi tentang ketersediaan air tanah untuk masyarakat. Di sisi lain, kita juga harus melindungi air tanah agar kondisinya itu tetap terjaga. Jadi memasukkan unsur ilmiah ke dalam regulasi itu tidak mudah, bukan sesuatu yang mudah gitu. Jadi aturan-aturan di air tanah, aturan-aturan di sumber daya air itu aturan yang teknis. Jadi seharusnya memang kajian-kajian ilmiah dimasukkan ke dalam situ. Walaupun kita akui kadang-kadang kalau terlalu ilmiah justru tidak applicable gitu. Dan itu tantangan bagi kita, bagi ahli air tanah, tidak hanya di Badan Geologi ya, di seluruh Indonesia. Dan tadi banyak disampaikan Pak Budi tentang kerusakan-kerusakan air tanah, bagaimana konflik di masyarakat, itu juga memang banyak terjadi. Ini kita banyak sekali melihat berita di media cetak, di internet, itu
tentang kerusakan-kerusakan lingkungan terkait air tanah. Ini tadi Pak Budi juga menceritakan tentang bagaimana sumber penduduk terdampak oleh pembangunan sumber artesis atau sumber air tanah dalam oleh perusahaan. Dan ini terjadi di Jogja. Ini bisa kita lihat di berita di Jogja, ini Tribun Jogja. Waktu itu masyarakat demo karena air tanahnya itu sekitar Malioboro itu kering. Mereka demo ke hotel, waktu itu hotel apa, Hotel Viv kalau nggak salah, sampai ini demo mandi dengan pasir karena tidak ada air di sumurnya. Ini mungkin memang konstruksi yang dipakai oleh sumur-sumur dalam oleh industri ataupun hotel tersebut tidak terlalu benar gitu loh. Makanya ini pakar-pakar air tanah memang dibutuhkan di sini, ahli air tanah. Jadi kalau bagi mahasiswa sebenarnya mungkin air tanah ini bukan sesuatu yang populer ya di ilmu geologi ya. Tapi saya harap mahasiswa bisa membantu lah gitu, membantu bagaimana air tanah ini dikenalkan ke masyarakat, kemudian membantu dinas-dinas RJN di provinsi karena mereka sangat kekurangan sekali ahli-ahli air tanah. Bahkan hanya untuk mengerjakan tupoksinya aja mereka tidak ada ahli air tanah, tidak ada orang geologi, yang akhirnya pengelolaan air tanah di daerah ya tidak berjalan dengan baik. Dan juga tadi disampaikan Pak Budi, ancaman penurunan muka tanah di Semarang, ada di Jogja. Walaupun memang di sebagian daerah belum tentu penurunan tanah atau land subsidence itu disebabkan oleh pengambilan air tanah. Kemudian intrusi air laut. Ini satu contoh berita, air laut sudah sampai Monas, walaupun ini saya tidak akan cerita ini informasinya benar atau tidak ya, tapi informasi ini ada gitu bahwa kerusakan lingkungan itu sudah terjadi. Seperti air laut ini, intrusi ini sampai di Monas, mungkin ini agak kurang pas ya, karena mungkin terjadi intrusi laut tapi belum sampai Monas, karena air yang ada di Monas yang asing itu berdasarkan analisis teman-teman BKAT itu bukan dari air laut, tapi memang kondisi air alaminya sudah asin. Dan ini menarik juga saya sampaikan bahwa di tahun 2016 itu KPK itu sebenarnya sudah bekerjasama dengan kita, litbangnya, bagian pencegahan, bagaimana pengelolaan air tanah itu, pengelolaan sumber daya air di Jakarta itu banyak sekali ada indikasi pelanggaran hukum. Ini beberapa temuannya. Dan diantaranya itu tentang air tanah. Misalnya ini, banyak ditemukan penggunaan air tanah secara ilegal, baik berupa sumber air tanah maupun proses dewatering. Jadi mungkin banyak masyarakat yang bertanya, oh emang air tanah itu harus izin ya? Harus gitu, dengan syarat tertentu. Kalau masyarakat misalnya ngambil sedikit untuk kebutuhan sehari-hari, tidak harus izin. Tapi ada beberapa beberapa kegiatan yang memang harus izin, termasuk dewatering. Dewatering itu harus izin. Jadi dewatering itu adalah ketika mau membuat bangunan tinggi, kemudian mau membuat fondasi, mereka kan harus mengeringkan, kan mengambil air tanah itu sehingga bisa membangun fondasi dengan leluasa. Itu juga harus izin dan tentu saja juga harus bayar pajak, sama juga dengan air tanah. Ada pajak air tanah. Kemudian yang selanjutnya adalah pembayaran pajak air tanah yang tidak sesuai dengan seharusnya. Jadi ada di air tanah itu ada pajak air tanah yang itu dikenakan untuk kegiatan usaha yang mengambil air tanah, walaupun sebenarnya tujuannya bukan 100% bukan untuk untuk PAD, tapi seharusnya ini bisa membuat masyarakat itu, membuat industri itu segan memakai air tanah gitu dan beralih ke air permukaan ataupun PDAM. Jadi data-data dari KPK ini disampaikan oleh Tirto Media Tirto, kira-kira jumlah sumur ilegalnya di Jakarta itu sekitar 4.000, kemudian karena cakupan PDAM itu hanya 62% dan sebagainya, di sini bisa dibaca. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana air tanah itu dikelola. Tadi Pak Budi sudah sedikit menyampaikan bahwa kita berbasis CAT, ini contohnya CAT Jakarta. Di sini perangkat pengelolaan tanah itu seperti apa sih? Ada kelembagaan, bagaimana sih, apa sih kelembagaan air tanah yang ngurusi air tanah di Indonesia itu siapa aja gitu. Tadi disampaikan Pak Budi bahwa Badan Geologi itu adalah pemerintah pusat yang mempunyai kewenangan dalam mengelola air tanah yang dibantu oleh dinas-dinas SDM provinsi dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah di provinsi. Kemudian bagaimana konservasinya, kemudian pendaya gunanya seperti apa, dan juga izin dan rekomendasi teknis dan pajak air tanah. Dan dasar itu semua adalah data dan informasi air tanah.
Makanya tadi kita berusaha membuat sekarang kan modelnya online gitu. Jadi bagaimana masyarakat ikut berpartisipasi untuk memberikan informasi dan data air tanah. Cara crowdsourcing lah. Jadi ibaratnya informasi itu bisa dari masyarakat juga. Ini peta hidrogeologi. Jadi dasar penentuan CAT itu salah satunya batas CAT itu adalah dari peta geologi dan peta hidrogeologi. Ini ada yang kondisinya coklat ini air tanahnya memang tidak ada atau sedikit langka, dan daerah yang di biru-biru ini atau hijau ini daerah yang potensi air tanahnya cukup tinggi. Kemudian kita sudah menetapkan cekuan air tanah, ada 421 cekuan air tanah. Tadi definisinya sudah disampaikan oleh Pak Budi, dan ini dari Papua sampai Aceh, walaupun banyak daerah yang memang air tanahnya kecil atau tidak ada seperti di Sulawesi ini, hanya spot-spot aja CAT-nya, dan di Kalimantan juga banyak daerah yang memang tidak ada air tanahnya. Ini udah dibahas oleh Pak Budi bagaimana air tanah itu mempunyai karakteristik sendiri, yaitu bawah permukaan, sehingga memang di sini adalah kompetensi atau kapasitasnya orang-orang geologi gitu loh. Jadi ini juga mungkin menjadi dasar kenapa air tanah ini kok di Badan Geologi, kenapa tidak gabung ke sumber daya air misalnya di Kementerian PUPR. Karena memang rezimnya itu rezim bawah permukaan, beda dengan DAS rezimnya rezim permukaan. Dan ketika tadi ada cat yang sudah ditetapkan, tidak berhenti sampai di situ pengelolaannya. Jadi cat yang sudah ditetapkan, batas-batasnya seperti apa, ini batas-batas di Jakarta. Tadi Pak Budi sudah menerangkan, ada batas vertikalnya seperti apa, batas horizontalnya seperti apa. Kemudian kita juga harus melakukan survei kajian yang tidak bisa berhenti, tidak akan berhenti. Jadi mungkin diawali dari konfigurasi aquifer dan potensi air tanah. Dari sini kita bisa melihat potensi air tanah pada cat tersebut seperti apa, apakah tinggi, apakah rendah, yang nanti izin air tanah, izin pengambilan air tanah itu dasarnya ini. Jadi ketika ada perusahaan minta izin misalnya 50 meter kubik per hari, ternyata potensinya di sini cuma 30, jadi kita kasihnya 30. Gitu. Ibaratnya sederhananya seperti itu. Kemudian dari peta potensi ini kita membuat peta konservasi, yang ini menjadi dasar utama pemberian rekomendasi teknis air tanah untuk izin air tanah. Jadi izin air tanah itu tidak diberikan secara sembarangan gitu. Dasarnya harus ilmiah, dan itu melalui peta konservasi ini. Misalnya izinnya di daerah merah, yang zona merah, ini akan kita tolak karena itu sudah rusak, aturannya seperti itu. Ini ada dasar-dasar aturannya, mungkin nanti bisa dilihat. Walaupun ini ini disclaimer lah gitu. Jadi aturan-aturan yang saya tulis ini mungkin secara hukum sudah batal karena dibatalkannya undang-undang yang lama. Karena undang-undangnya baru terbit dan kita belum sama sekali menurunkan atau membuat aturan-aturan turunannya. Jadi ini aturan-aturan yang lama, tapi secara teknis ini masih bisa diacu atau bisa dilihat, terutama bagi mahasiswa nanti bagaimana sih nyusun peta potensi itu seperti apa. Nanti mungkin bisa membantu Dinas SDM untuk menyusun cat-cat yang dalam provinsi dan sebagainya. Termasuk pembuatan peta konservasi, kita ada permen ini, permen penetapan pedoman. Di sini ada bagaimana cara membuat ini, bagaimana penarikan batas dan segala macam. Ini sedikit sebuah mindset ya, kalau kita bicara konservasi, kita mungkin di Indonesia ini terbuai dengan anugerah Tuhan yang memberikan kita itu curah hujan yang sangat tinggi gitu. Kita berada di daerah tropis, curah hujan tinggi, sehingga kita tidak aware terhadap air. Kita biasanya terlalu boros air, kemudian pola hidup kita juga tidak berbasis hemat air. Padahal kalau kita bicara air tanah, pembentukannya itu ketika tadi disampaikan Pak Budi, air tanah jatuh di Lembang, kemudian bisa sampai ke kota Bandung, misalnya di ITB atau di Ranca Ekek, itu butuh waktu yang sangat panjang. Kita sudah melakukan studi-studi berdasarkan isotop, itu umurnya itu ya bisa ratusan sampai ribuan tahun. Bisa kita bayangkan air tanah yang di kota Bandung yang disedot itu umurnya itu 100 tahun, berapa ratus tahun yang lalu gitu loh. Akhirnya bisa kita manfaatkan. Sehingga memang di sini pentingnya kita mengambil air tanah itu harus diatur tuh ya di sini nih gitu. Di pekerjaan konservasi air tanah nggak perlu ini ya. Ini salah satu peta konservasi air tanah, ini di Cat Jakarta.
Saya beri contoh ini kriterianya itu ya ini berdasarkan keterdapatannya, kemudian perubahannya, kemudian perubahan lingkungan air tanah, apakah terjadi land subsidence atau intrusi air laut, kemudian prioritas penggunaannya. Dan ini warna-warna ini menunjukkan yang hijau ini imbuhan air tanah, ini daerah air tanah yang harus dilindungi, fungsi imbuhannya jangan sampai rusak. Kemudian zona pemanfaatan air, di sini pemanfaatan air tanah yang memang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan aturan-aturan yang sudah ada. Potensinya berapa yang diizinkan, kemudian kalau sudah merah harus seperti apa, ini ada aturannya. Dan ini tidak bisa berhenti di sini, karena masyarakat terus tumbuh, industri terus tumbuh, sehingga penggunaan air tanah pun kan bertambah. Sehingga ini harus kita evaluasi. Kalau dalam aturan kita, evaluasi paling lama 5 tahun. Tapi untuk Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia yang lain, yang penggunaan air tanahnya memang sudah cukup banyak, seharusnya 2 atau 3 tahun harus dievaluasi. Karena dia akan merubah konfigurasi warna-warna ini. Bisa jadi lebih buruk, dan sangat bisa jadi juga lebih baik. Kalau lebih baik berarti pengelolaannya sudah baik. Kalau misalnya belum baik, mungkin pengelolaannya sudah baik, tapi masih banyaknya sumur-sumur ilegal yang memang kita tahu sendiri penegakan hukum di Indonesia masih belum bagus lah ibaratnya. Jadi ini harus kita evaluasi, sehingga bisa dibilang kegiatan di bidang air tanah ini terus-terusan gitu loh. Karena kita harus mengevaluasi terus peta konservasi yang ada di Indonesia ini agar izin air tanah, penggunaan air tanah di Cacat ini tuh sesuai dengan konsep pengelolaan yang baik. Kemudian bagaimana sih alur ini sedikit aja ya. Jadi ini juga saya simpelkan. Jadi apa yang saya sampaikan di sini mungkin tidak 100% sama, tapi hanya agar dimudahkan, agar memudahkan masyarakat untuk memahami. Pemohon mengajukan izin ke gubernur. Jadi semuanya ke gubernur. Kemudian gubernur meminta rekomendasi teknis ke kita berdasarkan peta konservasi ini. Kemudian dari konservasi ini apakah izinnya ditolak atau diterima. Kemudian disampaikan ke pemohon. Diterima pun dengan syarat tadi debitnya itu disesuaikan dengan potensinya. Jadi ini adalah alurnya. Tadi mungkin saya di depan sudah menyampaikan izin seperti apa ya. Ini kalau berdasarkan ini istilahnya ini sudah sesuai dengan undang-undang yang baru. Jadi penggunaan air tanah itu ada dipakai oleh kegiatan usaha dan kegiatan bukan usaha seperti masyarakat, kegiatan keagamaan. Kalau kegiatan usaha itu sekecil apapun air itu diambil, air tanah itu diambil harus izin. Mau dari air tanah dalam, dangkal, semuanya harus izin. Izinnya namanya izin pengusahaan air tanah. Kalau yang kegiatan bukan usaha itu tidak izin sebenarnya. Dia berizin, syaratnya adalah kalau dia menggunakan dalam jumlah besar atau mengambil dalam jumlah besar dan mengubah kondisi alam. Ini dalam undang-undang yang baru seperti ini. Nanti aturan pelaksanaannya seperti apa, jumlahnya seperti apa, belum tahu. Tapi kalau yang lama itu dulu misalnya diatur dalam diameternya. Ketika dia diameter di atas 4 inch, itu harus berizin. Kemudian besar debitnya misalnya melebihi 100 meter kubik per hari, per hari ya, saya lupa. Itu harus izin, atau 2 liter per detik, itu harus izin. Tapi memang di sini dilematisnya, kita tidak mungkin mengecek masyarakat, karena tadi yang saya dibilang Pak Budi juga bahwa air ini adalah hak dasar masyarakat. Jadi sebenarnya kalau masyarakat mengambil air besar, dia membuat sumur, kemudian mengambilnya secara besar-besaran juga, efeknya sama dengan industri. Tapi sampai saat ini memang jarang sekali yang memang dia mengurus izin, atau yang memang menggunakan air dalam jumlah besar itu mengurus izin. Bahkan setahu saya belum pernah. Ada mungkin 1-2, tapi udah lama gitu. Jarang sekali yang mengurus izin pemakaian air tanah. Karena apa? Ini juga bisa dikhawatirkan juga mereka mengusahakannya gitu. Misalnya mereka mengambil dalam jumlah besar, kemudian menjualnya kan kita nggak tahu gitu loh. Karena kalau efek kerusakan dari pengambilan air tanah yang besar itu jauh lebih besar dibandingkan bahkan kalau misalnya masyarakat itu ngambilnya kecil, kalau secara hidrogeologi mungkin dia tidak terlalu berpengaruh karena terlalu debitnya tidak signifikan lah gitu. Jadi recharge-nya itu masih bisa dibilang di sumur itu masih lebih besar. Jadi dia ketika diambil udah kambuh lagi gitu loh. Tapi kalau dia cukup besar, penurunan air tanahnya ya akan terus berlangsung dan kemudian bisa terjadi kerusakan air tanah. Ini salah satu resume
rektek dan izin yang kita keluarkan di CAT Jakarta di 2018. Itu permohonannya 789, ada yang baru, ada yang perpanjangan, kemudian ada yang kita tolak, 78 berkas. Ini dari industri apa aja, ada AMDK, pabrik tekstil, dan sebagainya, termasuk di watering. Kemudian di kedalaman berapa aja, itu ada di sini, termasuk debitnya. Jadi tidak semua permohonan rektek itu kita izinkan, gitu. Beberapa bukan kita tolak. Ini resume di CAT Jakarta, dan semua CAT juga berlaku seperti ini. Jadi bisa kita bayangkan kalau kita tidak mengurusnya dengan baik, air tanahnya bakal rusak. Dan ini tantangan juga, karena tidak semua CAT itu menjadi kewenangan pusat, CAT provinsi itu menjadi kewenangan provinsi yang rekteknya dikeluarkan oleh Dinas ESDM sebagai dinas teknis yang mengelola air tanah. Ini juga sebuah tantangan, karena tidak semua dinas ESDM itu mempunyai kapasitas yang cukup baik untuk membuat kajian-kajian seperti ini. Karena setahu saya hanya di Pulau Jawa aja yang cukup bagus, yang bisa menjalankan aturan yang sudah kita bikin pedomannya dan kemudian dijalankan. Jadi ini tantangan dan sekaligus peluang bagi mahasiswa terutama yang di luar Jawa ya. Tadi saya lihat ada yang dari Makassar, itu bisa membantu dinas SDM. Bahkan kita pernah membuat kegiatan di PAG, tapi bukan konservasi, waktu itu konfigurasi, kemudian kita pihak ketiga kan, kita jarang sekali menjumpai perusahaan yang mempunyai kualifikasi yang mumpuni. Artinya apa? Di sini peluang bagi lulusan geologi, terutama yang tertarik dengan air tanah, untuk mari kita jaga air tanah. Dan sekaligus kita bekerja di bidang air tanah, membuat konsultan atau sebagainya. Dan saya yakin peluang pekerjaan di depan itu di tahun-tahun mendatang itu sangat luar biasa terkait air tanah, terkait lingkungan. Kemudian ini sekilas saja tentang peraturan air tanah apa sih yang sekarang ada gitu. Karena terus terang dalam 4-5 tahun terakhir ini air tanahnya atau sumber daya air ini dalam kondisi galau ya, istilahnya gonjang-ganjing lah gitu. Waktu itu sempat ada Undang-Undang 23, kewenangan perizinan beralih dari kabupaten kota ke provinsi, itu sudah suatu tantangan tersendiri. Kemudian Undang-Undang 7/2004 dibatalkan oleh MK, itu tantangan sendiri, dan akhirnya Undang-undang yang baru diterbitkan kemarin akhir tahun 2019 setelah satu periode DPR 5 tahun itu baru menerbitkan Undang-Undang Sumber Daya Air yang menurut saya itu undang-undang yang salah satu undang-undang yang paling penting di Indonesia kalau menurut saya gitu loh. Karena saya orang air gitu. Jadi seharusnya ini menjadi prioritas, tapi ternyata waktu itu juga sempat vakum lama, akhirnya dikebut di beberapa bulan terakhir yang kita tahu hasilnya tidak memuaskan bagi orang-orang geologi, orang-orang air tanah. Nanti akan saya sedikit singgung. Kalau kita bicara sejarah, ini ada mulai dari Hindia Belanda, kemerdekaan, setelah kemerdekaan, ini saya ringkas saja. Sebenarnya kita sudah mulai, Indonesia itu sudah punya sejarah panjang, jadi pengelolaan air tanah itu sudah berumur cukup panjang, bahkan dibandingkan banyak negara maju di dunia. Jadi dari tahun 1871 itu air tanah itu sudah diatur gitu. Jadi bisa kita ingat, dan jadi contohnya di tahun 1873 itu setelah berdirinya Dinas Penyelidik Bumi, kegiatan pengeboran artesis hanya boleh dilaksanakan oleh Menteri Pertambangan. Jadi dari tahun 1800-an memang air tanah itu menjadi kewenangan Menteri sektor SDM, sektor pertambangan dari waktu itu gitu loh. Jadi memang sudah ditempatkan memang pada porsinya itu. Kemudian tahun 84 di sini swasta mulai boleh dilibatkan, boleh ngebor, swasta boleh ngebor, kemudian harus izin ketika dia ngebor lebih dari 15 meter, dan itu dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal waktu itu, pemerintah Hindia Belanda. Kemudian pada tahun 1904 sebenarnya sudah ada istilah konsultasi atau mungkin sekarang dikenal dengan rekomendasi ya. Jadi izin yang tadi itu dikeluarkan oleh provinsi setelah dikonsultasikan dengan Biro Pertambangan. Artinya sebenarnya seharusnya dengan sejarah panjang ini pengelolaan air tanah itu semakin maju ya. Tapi mungkin kalau negara lain mengejar lari, kita mungkin jalannya terlalu santai, bahkan beberapa kali kita itu harus maju mundur, dan kondisinya ya mungkin belum sebaik negara-negara yang lain, negara-negara maju terutama. Ini sekilas saja bahwa MK pada tahun 2013 itu membatalkan Undang-Undang Sumber Daya Air nomor 7 tahun 2004 karena dianggap melanggar Undang-Undang Dasar 1945.
Jadi di antaranya waktu itu isunya adalah dianggap undang-undang sumber daya air itu terlalu swastanisasi. Jadi swasta itu terlalu punya peran yang lebih. Di antaranya mereka bisa mengelola PDAM seperti di Jakarta itu harusnya negara itu hadir dalam menyuplai kebutuhan air bersih masyarakat. Dan itu yang dipermasalahkan oleh para penggugat ini. Bahkan di salah satu PP-nya, waktu itu PP yang dikeluarkan oleh PU itu boleh oleh swasta, PDAM itu oleh swasta, dan istilahnya modalnya itu boleh dari asing sampai 90%. Artinya boleh asing masuk, kemudian mengelola air, kemudian dialirkan ke masyarakat. Itu yang menjadi salah satu materi utama gugatan waktu itu. Sehingga akhirnya dibatalkan. Dan MK mengeluarkan prinsip-prinsip yang harus diikuti apabila undang-undang selanjutnya akan dibahas. Jadi ada 6. Jadi air itu adalah memang hak dasar. Jadi memang masyarakat harus bisa menikmati air bersih di Indonesia ini. Ini yang utama. Kemudian yang kedua, negara harus hadir. Jadi pemenuhan air ini sebisa mungkin negara itu memenuhinya. Dan ini menjadi target, kalau saya baca RPJMN, menjadi target pemerintah di 2024 itu 100%, tapi nggak tahu apakah tercapai atau tidak. Kemudian kelestarian lingkungan hidup, ini menjadi dasar juga. Kemudian pengawasan dan pengendalian negara itu mutlak. Dan prioritas utama itu untuk pengusahaan itu diberikan kepada BUMN dan BUMD. Setelah itu baru kepada swasta dengan syarat yang ketat. Jadi ini prinsip-prinsip MK. Jadi ini di slide ini saya sampaikan Undang-Undang 7 itu sudah batal, kemudian ada undang-undang baru yang disahkan 17 September 2019 kemarin. Saya tidak akan membahas isinya seperti apa, materinya seperti apa, walaupun kita sebenarnya sudah banyak sekali membahas tentang materinya, tapi itu butuh waktu yang panjang lagi untuk menerangkan perbedaan antar kedua undang-undang dan juga aspek dampak terhadap pengelolaan air tanah seperti apa itu membutuhkan waktu yang cukup panjang lagi untuk menerangkan itu. Dan saya ada ini mungkin buat mahasiswa geologi ataupun masyarakat, mungkin ini yang perlu dikaji ya. Mungkin nanti ini PR lah buat para mahasiswa, nanti bisa disampaikan ke Badan Geologi. Jadi ada pertanyaan, apakah Undang-Undang SDA yang baru ini sudah memuat prinsip pengelolaan air tanah yang ideal atau belum? Nanti bisa dilihat Undang-Undang yang baru. Kemudian apakah materi-materi yang terkait air tanah dalam Undang-Undang SDA ini sudah sesuai dengan kaidah ilmu geologi atau hidrogeologi atau belum? Ini PR bagi mahasiswa atau mahasiswa yang ikut di acara ini. Mungkin singkatnya seperti itu, Kang Ivan. Nanti bisa kita lanjutkan di forum diskusi. Waktu saya kembalikan ke Kang Ivan sebagai moderator. Terima kasih. Terima kasih Kang Idam. Sebuah paparan yang saya pikir cukup menarik dan lengkap ya. Baik Bapak, Ibu, semua adik kakak sekalian, satu hal yang mungkin perlu saya sampaikan bahwa Museum Geologi ini pelayanannya sangat cukup luas Pak, Ibu. Kami melayani edukasi, melayani pendidikan dari mulai anak TK sampai ke calon profesor Pak. Dengan 482.000 koleksi yang ada. Nah, jadi memang saya sudah sampaikan kepada para pembicara ini bahwa kita lebih kepada tidak terlalu teknis, tapi lebih kepada apa sih pengenalan mengenai air tanah terkait dengan adanya di ruang peragaan yang ada di Museum Geologi itu. Ini cukup menarik Pak, pertanyaannya juga cukup luas. Saya hanya dapat merangkum saja ya Pak Budi sama Pak Idam. Ini mulai dari, kalau saya bisa klasifikasikan adalah pertanyaan banyak yang menanyakan bagaimana menjernihkan air. Karena di rumahnya itu airnya ada yang jernih sekali, lalu dari gitu menjadi kuning dan menjadi keruh. Nah, itu bagaimana sih untuk menjernihkannya? Lalu juga ada pertanyaan yang banyak juga yang menanyakan bahwa kalau di luar negeri airnya bisa langsung diminum. Kenapa di Indonesia nggak bisa langsung diminum? Oke, lalu ini yang cukup terkait dengan kondisi saat ini ya dari Pak Ahmad juga musim kemarau sering kering. Apa penyebabnya? Apakah murni dari air tanahnya sedikit atau bagaimana? Mungkin 3 pertanyaan itu dulu bisa dijawab oleh Pak Budi. Silakan Pak Budi.
Baik, terima kasih Kang Ivan. Yang pertama tadi masalah kualitas airnya kuning Iya, itu ya. kualitas, betul. Biasanya karena FE ya, atau zat besi, itu sebenarnya treatmentnya mudah ya, cukup diaerasi atau aerasi itu prinsipnya dia harus semakin sering bereaksi dengan udara. Gitu. Makanya kalau kita lihat ini Bandung mana yang saya pernah lihat. Kalau di daerah Jogja itu daerah Sleman itu saya pernah lihat PDAM bikin menara yang tinggi banget. Jadi air dari sumur bor itu diangkat ke menara yang tinggi dulu, kemudian dialirkan ke bawah kayak air mancur itu. Prinsipnya dia supaya bereaksi dengan udara, kemudian nanti kalau dia bereaksi dengan udara, nanti dia akan membentuk zat padat. Nah, ketika sudah membentuk zat padat, dia akan mengendap di apa ya, di lantai-lantai penampungan gitulah, sehingga air yang diambil itu sudah jernih gitu atau FE-nya rendah. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau di luar negeri bisa air dari keran bisa langsung diminum. Mungkin nanti Pak Idam yang terbaru yang bisa menjawab. Saya di Jerman tahun 2011 sampai 2015 itu trennya sudah mulai pada pakai, benar memang bisa diminum, tapi saya juga nggak tahu itu kebanyakan rata-rata anak-anak muda ya, anak mahasiswa pelajar gitu, mulai juga pakai air minum botolan gitu. Jadi beli 1 kerat air 1 minggu, itu nanti dibawa kemana-mana gitu. Saya nggak tahu, coba nanti Pak Idam update-nya seperti apa. Saya juga atau barangkali di sana sudah seperti kita gitu, mulai nggak percaya dengan air dari sumur kerannya sehingga harus beli air botolan. Saya nggak tahu, silakan nanti Pak Idam update-nya. Kemudian yang ketiga tadi apa Kang? Oh, kalau musim kemarau suka menjadi kering gitu ya. Itu kuantitasnya, kita bicara kuantitas di sini. Ya, suka ada yang kering. Ini kalau banyak mahasiswa geologi tahu ya, memang ada batuan-batuan yang sifatnya tidak bisa menyimpan atau mengalirkan air gitu. Contohnya lempung, kemudian batuan keras yang masif, batuan itu gitu. Sebagai contoh di Piyungan Yogyakarta itu kan datar ya, datar dan dia di kaki Gunung Merapi. Tapi kalau musim kemarau di sana sumur-sumur galinya penduduk itu pada kering gitu. Kenapa? Ternyata di sana itu endapan dari endapan vulkaniknya Gunung Merapi itu tipis sekali. Karena begitu Piyungan naik ke gunung itu kan langsung menanjak gitu ya. Itu kan disebutnya kalau orang Jogja gedapen gitu, langsung menanjak gitu. Jadi di situ itu tipis sekali. Kita sering mendapatkan permintaan bantuan sumur bor di desa sana, daerah Piyungan itu. Dan memang dari hasil geolistrik itu memang nggak ada gitu, airnya hanya dangkal aja, dan itu pun tipis gitu. Jadi kalau musim kemarau habis itu. Mungkin itu Kang Ivan, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Budi. Pak Idam ada yang mau ditambahkan, Pak Idam? Mungkin nambahin yang tadi ya, ini apa fenomena air sumur kok apa ya, sekarang itu cenderung lebih sering kering gitu kan ya. Ya, ya. Ini juga di kota-kota besar. Jadi kalau di mungkin tadi kan teman-teman geologi atau hidrogeologi pasti paham lah, ada kapasitas koefisien infiltrasi di koefisien runoff. Jadi kalau di kota besar itu kan sudah banyak aspal, kemudian tanahnya sudah padat, terinjak-injak segala macam. Jadi koefisien infiltrasi yang seharusnya, ini kita bicara tanah dalam dangkal ya, yang masyarakat itu kan biasanya sumur gali gitu kan. Jadi ketika hujan biasanya dia lebih mudah infiltrasi, kemudian mengisi sumur-sumur masyarakat. Tapi karena sudah terjadi kompaksi, kemudian aspal bangunan di mana-mana, bahkan rumah kita pun di aspal gitu, di beton, akhirnya apa? Air hujan yang datang yang memang menjadi imbuhan lokal untuk air tanah dalam ya tidak bisa lagi menjadi infiltrasi dan mengimbuh ke air tanah dalam, dangkal, akhirnya hanya menjadi run off aja gitu loh. Masuk ke selokan, masuk ke sungai, sehingga apa yang terjadi? Banjir di kota besar itu ya karena seperti ini, karena dia koefisien infiltrasinya itu sudah mulai berkurang, banyak berkurang gitu.
Jadi ini tambahan sedikit aja. Oke, terima kasih Pak Idam. Saya hanya menyarikan aja pertanyaan-pertanyaan yang memang saya pikir menarik ya. Lalu ini dari Muhammad Al-Fariji ini. Muhammad Al-Fariji tadi melihat dari siklus air katanya bahwa air itu dari tinggian lari ke bawah. Kalau gitu di daerah tinggian nggak ada air dong Pak Budi katanya dan Pak Idam karena airnya lari ke bawah. Bagaimana cara menahannya? Nah, ini dari Muhammad Al-Fariji. Ini yang lebih menarik lagi dari Tiani Lestari, Pak. Daerah Cikadut lokasi pemakaman COVID-19. Daerah Cikadut ya. Nah, apakah dalam jangka waktu berapa tahun ada pengaruh terhadap air tanah? Nah, ini juga Ada apa? Ada pengaruhnya terhadap air tanah. Di Oh, daerah Cikadut itu, daerah pemakaman COVID-19 itu katanya. Mempengaruhi nggak dengan kualitas air tanah di bawah? Lalu dari Hans, ini 3 pertanyaan dulu yang saya lontarkan. Sekarang banyak dengan adanya pandemi COVID ini, semua orang melakukan penyemprotan disinfektan dan rajin cuci sabun katanya. Cuci tangan dengan sabun. Apakah mempengaruhi air tanah nggak itu? Dari si disinfektan itu. Mungkin dilihatnya dari kayak di Jakarta atau di jalan-jalan banyak disemprot dengan mobil pemadam kebakaran, disemprot dengan disinfektan, lalu juga mungkin intensitas dari cuci tangan penduduk yang ada di bumi ini juga semakin banyak ya. Nah itu bagaimana pengaruhnya terhadap air tanah? Ini 3 pertanyaan itu dulu Pak. Silakan Kang Budi dan Kang Idam. Yang pertama tadi apa Kang Ivan? Aduh lupa. Air dari daerah tinggian. Oh iya iya. Tinggian itu nggak ada air. Nah, Oke, siap. Gimana cara menahannya? Siap. Jadi Pak Budi punya metode baru ini menahan air. Itu sudah ini ya, sudah kodrat ilahi itu ya, Pak Ivan ya. Air itu mengalir dari atas ke bawah gitu ya. Jadi gampangannya kayak itulah, kayak di rumah-rumah kita itu apa ya, kan air itu kita bikin tandon dulu pakai menara yang tinggi gitu ya, dari sumur atau dari PDAM kita naikkan dulu ke ke tandon, kemudian baru dialirkan baik ke kamar mandi, ke dapur dan sebagainya. Nah, prinsipnya ya seperti itu juga. Kalau tandonnya nggak diisi dalam hal ini, kalau cekungan air tanah itu diisi oleh air hujan, tadi juga sudah disampaikan, kalaupun ada air hujan tapi gunung-gunungnya sudah disampaikan Pak Idam tadi sudah menjadi beton, jadi dia nggak akan bisa memasukkan air tanah atau memasukkan air ke dalam tandon tadi gitu ya. Jadi ini prinsipnya keseimbangan. Jadi daerah himbuannya dijaga, daerah gunungnya dijaga supaya hujannya itu bisa meresap ke dalam tanah. Di daerah lepasannya juga harus dijaga supaya nggak terlalu banyak pengambilan air tanah gitu, sehingga nggak habis itu air tanah itu. Kemudian yang kedua Cikadut tadi, kok saya lihat di pertanyaannya nggak ada kaitannya dengan COVID ya Pak Ivan. Ini Pak Ivan ini ngarang ini. Terkait dengan COVID kayaknya sudah banyak ya beredar di media, kayaknya nggak ada apa-apanya lah. Katanya setelah mati kan virus COVID itu ikut mati dengan induk dari tubuh manusia yang meninggal tadi ya. Kemudian desinfektan ini betul ada Bu Festi ini, kalau nggak salah di desinfektan itu Bu Festi ahli di lab air kami itu kebanyakan dominan bahan bakunya itu alkohol ya. Jadi kalau alkohol nggak ada masalah lah, kan paling-paling kalau kebanyakan bikin mabuk gitu, tapi kan nggak mungkin juga. Cuma disemprot kemudian resap ke dalam tanah sampai bikin, kalau ada orang ngambil air tanahnya terus bikin mabuk kan nggak mungkin. Mungkin itu, silakan Pak Idam. Nambahin dikit Pak Budi. Ini juga apa ya? Sebenarnya isu-isu ini belum terlalu banyak diperhatikan atau dikembangkan, bahkan oleh PAG itu belum terlalu kita teliti lah gitu terkait kualitas air tanah, terutama di air tanah masyarakat, air tanah dangkal gitu. Dan ini sebenarnya ini sudah banyak
penelitiannya bahwa yang terjadi sekarang itu memang kualitas air tanah dangkal atau yang digunakan oleh masyarakat itu cenderung sudah semakin buruk karena banyaknya tambahan imbuhan atau recharge yang dihasilkan oleh masyarakat seperti limbah pabrik, limbah manusia. Itu kan apalagi kita kalau misalnya membangun septic tank misalnya tidak dengan benar atau terlalu dekat dengan sumur, itu kan akan menyebabkan terkontaminasinya air tanah tersebut oleh kontaminan-kontaminan. Jadi memang ini yang harus kita perhatikan gitu loh. Dan ada fenomena juga karena jadi ini kan seperti sebuah sebenarnya tambahan recharge ya, karena kita kan ngebuang air ke sekitar kita, dan memang air tanahnya mungkin akan nambah gitu loh. Seperti ditunjukkan di beberapa kota, ada paper juga bahwa kecenderungan kota-kota lama di dunia itu air tanah dangkalnya itu naik gitu loh. Karena recharge-nya itu nambah, tapi recharge dengan kualitas yang tidak baik gitu loh. Karena adanya kontaminan tadi dari pom bensin, kemudian dari septic tank dan sebagainya. Mungkin perlu, tadi menarik juga kalau misalnya mau ada paper pengaruh kuburan terhadap air tanah dangkal masyarakat misalnya gitu kan. Siapa tahu itu ada pengaruhnya terhadap air tanah dangkal itu kan, itu paper buat mahasiswa skripsi itu pun bisa juga gitu. Mungkin itu kalau misalnya tinggian ya memang itu kodrat ilahi, bahwa memang seperti di peta-peta kita itu kan tinggian itu kan biasanya batuan tersier, kemudian memang tidak bagus untuk air tanah, tidak bisa menyimpan dan mengalirkan, akhirnya air tanah langka gitu. Sehingga itu tantangan bagi pemerintah untuk menyediakan air. Itu biasanya kan dari mata air yang dialirkan kayak gitu kan. Tapi memang tidak semua daerah juga punya mata air yang cukup. Dan mungkin itu tambahannya sedikit. Oke, terima kasih Kang Idam. Saya pikir banyak pertanyaan lagi, mungkin nanti Kang Idam dan Pak Budi bisa menjawab saja lewat chat ya, mohon izin, atau nanti bisa di question and answer. Sekarang masuk aja kepada sesi open mic. Saya akan open mic untuk dua orang. Yang pertama Pak Febri Riswandi, silakan Pak Febri Riswandi, tadi sudah angkat tangan. Pak Febri Riswandi ada? Saya persilakan untuk langsung open mic. Oke, kalau tidak ada, bagi yang lain silakan. Yang langsung masuk aja open mic, silakan. Pak Muhammad Hussein, silakan Pak Muhammad Hussein. Langsung saja open mic. Pak Muhammad Hussein, silakan. Mungkin bisa di-unmute oleh panitia. Pak Muhammad Hussein, silakan Pak Muhammad Hussein. Pak Muhammad Hussein Atau dari yang lain silakan. Yang lain ada yang mau bertanya langsung? Ada Pak. Oh, Pak Ketut tuh, Pak Ketut. Silakan Pak Ketut, silakan. Di air tanah juga dari Bali nih. Terima kasih Pak Ivan sebagai moderator. Salam buat Pak Idam sama Pak Budi. Pertanyaannya sebenarnya terkait dengan air tanah saat ini sudah banyak berlangsung pengambilan air tanah asin. Dalam hal ini untuk bahan baku air bersih atau air minum melalui proses reverse osmosis, terutama pada kawasan dengan litologi yang memang sebagian besar gamping, sehingga kalaupun mereka mengambil air tanah, umumnya sejak awal memang air tanah yang didapat adalah air tanah yang payau atau asin. Nah, secara teknis, apa pengambilan air tanah seperti ini memang dimungkinkan sehingga bisa diberikan izin, walaupun dengan catatan seperti apa, atau bagaimana? Karena seperti misalnya di Bali, di daerah Nusa Lembongan, sekarang perkembangan pariwisata di sana boleh dikatakan sangat pesat, walaupun saat ini hampir tingkat kunjungannya 0. Itu kalau kita membuat sumur bor untuk mencari air tanah, sudah dipastikan mendapatkan air tanah yang asin di sana. Sehingga mau tidak mau
ya mereka harus mengolah melalui sistem kalau dalam apa namanya BWRO atau SWRO. Nah, secara teknis memang ini dimungkinkan atau tidak? Apa ini memang perlu diatur lebih detail atau seperti apa? Karena untuk proses pengolahan mencari air baku untuk RO ini, sampai saat ini informasi dari pelaku usaha memang lebih cenderung tidak mengambil air laut langsung. Mereka lebih cenderung untuk mengambil air tanah yang bersifat asin, karena dari setting alat, jadinya itu lebih mudah, tidak terpengaruh oleh, misalnya kalau air laut akan dipengaruhi oleh ombak atau sebagaimana, sehingga dalam settingan alat agak susah. Nah, itu mungkin jadi pertanyaan yang sangat apa namanya, ini akan berkembang terus saya kira, terutama untuk daerah pesisir pengambilan air tanah asin. Dan debitnya ini boleh dikatakan karena dia hanya bisa memanfaatkan 40%, berarti debit pengambilan dipastikan akan besar. Dan ini sudah berlangsung. Mungkin di awal dari Jakarta dan di Bali sudah ada beberapa lokasi yang mengambil air tanah asin dengan jumlah debit yang dikatakan cukup tinggi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Silakan Kang Budi, langsung dijawab saja Kang Budi. Pak Ketut kalau mau interaktif langsung silakan ya Pak Ketut ya, kita kasih waktu. Silakan Kang Budi. Terima kasih Pak Ketut. Ini CS lama ini ya Pak Ketut. Halo Pak Ketut. Cuman sekarang Pak Ketut ya, udah di air tanah lagi ya Pak ya. Udah bosan di ngurusin air tanah jadi pindah beliau. Apa ya Pak, kalau nanti barangkali Pak Idam nih yang bisa membantu masalah regulasi, tapi di Undang-Undang SDA itu sebenarnya secara definisi jelas ya Pak, ya, termasuk air palu atau asin yang ada di daratan. Nah, ini yang dimaksudkan Pak Ketut tadi, ini payo atau asinnya ini dari dulu atau setelah ada pengambilan kemudian terjadi air laut masuk gitu. Kalau terjadi, aduh punten gangguan iklan. Kalau itu terjadi baru-baru saja setelah ada pengambilan, itu kan masuk kategori intrusi air laut ya Pak. Kalau intrusi air laut, berarti harusnya kalau sampai sudah asin atau payu yang sampai terasa itu harusnya sudah masuk zona merah ya Pak. Nggak tahu tadi Pak Idam menyampaikan matrik ya. Kalau kategorinya intrusi air laut ini seperti yang saya sampaikan di Jakarta tadi Pak. Contohnya di Kota Bekasi itu di kedalaman 100-an itu airnya asin. Ini apa namanya masih debatnya juga di sebelah utaranya ternyata masih tawar ini. Masa sih yang lebih dekat dengan air laut nggak terjadi intrusi air laut, yang lebih jauh malah sudah terjadi masa lompat gitu. Jadi kalau itu fix karena intrusi air laut ya harus masuk zona merah gitu. Mungkin itu Pak Idam. Monggo. Silakan Pak Idam. Langsung ditanggapi Pak Idam. Ya, terima kasih nambahin Pak Budi ya. Jadi sekitar 2 tahun yang lalu atau 2-3 tahun yang lalu lah, itu ada sebuah kasus juga di Nusa Tenggara Barat waktu itu. Jadi mereka kesulitan ngurus izin gitu. Jadi sebenarnya ngebornya tidak di pantainya, tapi sudah agak menjorok ke laut gitu, sekitar 15 meter. Mungkin Pak Irwan tahu karena salah satu konsultannya waktu itu minta tolong ke ITB. Saya minta kontak ITB untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi waktu itu saya juga diundang ke KKP, Kementerian Kelautan, karena kalau secara regulasi itu sudah di laut. Ini kasusnya di laut ya, karena batas cekungan air tanah kita kan selalu pantai gitu. Padahal dia sebenarnya ngebor gitu. Karena tadi disampaikan Pak Ketut, walaupun dia di laut, sudah di offshore gitu, dia lebih mending ngebor daripada langsung air laut, karena secara air asin juga nggak terlalu asin, kemudian settingan alat sebagainya lah. Kemudian apalagi di daerah yang tersebut dipermasalahkan tersebut adalah konservasi air, jadi tidak boleh membangun infrastruktur di
sampai berapa meter gitu. Akhirnya dia harus ngebor di offshore yang lebih jauh untuk mendapatkan air tanah sebenarnya. Karena dia ngebor tapi di laut gitu loh. Waktu itu belum ada solusi gitu loh, karena memang secara aturan belum ada. Dan ini menjadi tantangan bagi kita karena hal itu akan banyak terjadi di kemudian hari. Di negara luar banyak sekali sudah seperti itu. Jadi memang karena tidak adanya air fresh water lagi, akhirnya mereka ngebor air bahkan sampai ke offshore gitu loh. Kalau secara pengaruhnya, ini saya kebetulan habis baca paper juga kemarin itu, banyak sekali di negara-negara Asia juga itu ngebor di offshore itu mempengaruhi yang di darat, artinya segala macam. Karena memang secara air tanah itu kan ya siklusnya bisa jadi sampai melebihi pantai kan gitu kalau batas cat kita tarik gitu. Seperti misalnya di Kepulauan Seribu itu kan bisa jadi itu bagian dari cekungan air tanah Jakarta dan lain sebagainya lah kasusnya seperti itu. Banyak yang pulau-pulau kecil itu masih berhubungan dengan pulau utamanya gitu. Jadi ketika di sana dibor itu mempengaruhi air tanah di pulau utamanya. Jadi ini menjadi tantangan bagi kita karena seperti kata Pak Ketut, ini bakal jamak terjadi di kemudian hari. Mereka ngambil air karena tidak ada lagi fresh water, mereka ngambil air laut atau air asin, ngebor air asin untuk kemudian diolah reverse osmosis tadi gitu. Jadi ini PR kita bersama Pak Ketut. Jadi secara regulasi juga memang waktu itu belum jelas. Mungkin itu Pak Ivan. Oke. Ya, terima kasih Kang Idam. Mungkin satu lagi dari yang lain, ada yang mau interaksi langsung, open mic. Saya akan open mic satu orang lagi penanya. Saya persilakan. Mohon maaf Pak Ivan, bisa saya komentar sedikit? Silakan Pak Ketut, silakan. Kalau kita lihat dari regulasi, kalau namanya air tanah kan air di bawah lapisan batuan. Berarti sepanjang dia mengebor di daratan, itu yang kita dapat kategorikan air tanah. Iya Pak, betul. Kalau dia mengambil air laut, berarti dia bukan air tanah. Namanya air laut. Itu perizinnya saya kira itu kewenangan dari Kementerian Kelautan, kalau di provinsi mungkin Dinas Kelautan, pemanfaatan ruang laut, Pak. Kalau tidak salah, jadinya lebih ke ruangnya. Nah, tapi masalahnya mereka ngebor juga waktu itu Pak di NTB itu. Ngebor tapi di laut gitu loh. Nah, itu loh. Nah, di sana kan ada pertanyaan nanti bagaimana dengan air tanah yang di dasar laut itu kan kemarin ada pertanyaan itu belum sempat ada diskusi tentang air tanah yang di kawasan laut. Nah, selanjutnya yang ini tadi Pak Budi sampaikan kalau memang misalnya memang sebelumnya airnya tawar, setelah itu jadi asin, ya mungkin boleh dikatakan itu termasuk zona kritis yang kita batasi tentunya. Tapi kalau sejak awal dia mengebor, karena lapisan gamping itu kan cenderung memang air tanahnya akan asin. Kalau sejak awal dia mengebor dan yang dicari adalah memang air asin, kalau yang kami tahu, untuk bahan baku RO itu justru yang dicari memang betul-betul air asin yang bukan payau lagi, yang sudah betul-betul asin. Ya nanti dari kriteria asin itu kan ada yang TDS-nya justru di atas 10.000. Justru di sana, sehingga biasanya kami berprinsip seperti ini. Ini benar apa tidak? Mungkin teman-teman bisa mendiskusikan. Kalau pengambilan air tanah asin, 6 hari ini mungkin nanti kriteria asin itu jelas. Setelah itu akan kita bisa lebih singkat Pak, mohon izin Pak, ya. Disingkat aja Pak. Nah, kami mohon maaf. Nanti ini perlu menjadi pertimbangan karena terus terang ini akan berkembang terus. Harus segera ini diantisipasi oleh teman-teman di Badan Geologi untuk menyiapkan aturannya. Kalaupun diperbolehkan, apa persyaratannya, apa aquifer tawarnya ditutup. Setelah itu air tanah hasilnya diperkenankan untuk mengambil dengan jumlah debit yang sesuai dengan hasil pumping test. Seperti itu. Ya, terima kasih. Mohon maaf, kurang lebih. Ya, terima kasih Pak Ketut. Silakan singkat aja Pak Budi atau Pak Idam, ada yang mau ditanggapi lagi, singkat saja. Ini juga ya Pak Ketut yang di matriks. Kita menentukan zona ini Pak Ketut tidak paham lah. Zona air tanah aman, rawan, kritis, rusak. Itu ada 2 ya Pak, penurunan tanah dan
Itu DHL, TDS itu ya Pak ya. Nah ini apa namanya, harusnya yang TDS dan DHL ini kan diterjemahkan kalau sebelumnya airnya tawar gitu ya, tawar kemudian terjadi nutrisi laut sehingga dia menjadi ayo asin dan seterusnya gitu. Ini jadi delta gitu loh Pak, seperti penurunan muka air tanah itu harusnya kan delta, turun sekian persen berarti awan, turun sekian persen rusak. DHL, TDS pun juga seperti itu Pak, delta. Nah, kalau kondisinya memang di awalnya sudah ayo atau asin, kalau secara prinsip hidrogeologi kan nanti sebaiknya malah kita ambil ya Pak ya, sepanjang dia tidak berhubungan dengan laut ya Pak. Kita ambil harapannya apa supaya nanti apa namanya kemasukan air tawar gitu dari rembesan air hujan dan sebagainya. Jadi ada efek apa ya, pencucian, leaching gitu. Semakin banyak ini yang tawar ini yang asin atau payo diambil, mudah-mudahan tergantikan oleh air tawar gitu Pak. Kemudian terkait dengan regulasi tadi ini betul sekali Pak. Ini saya kira di PAI sudah sering kita diskusikan. Ini undang-undang SDA ini hanya mengatur yang di darat ya. Padahal tadi sudah disampaikan Pak Idam. Ini kalau teman-teman geologi kan paham ya bahwa aquifer yang dalam itu kemungkinan menerus sampai katanya kalau di apa namanya pantai Jawa utara Pulau Jawa itu kalau ngebor migas itu di kedalaman 300-500 di daerah utara Bekasi itu ketemu air tawar. Jadi kan itu artinya sambungan dari Pulau Jawa gitu. Artinya aquifernya di Pulau Jawa itu masuk sampai ke laut. Nah, ini memang kelemahannya dari si undang-undang SDA ini tidak diatur gitu. Bahkan harus dipikirkan barangkali kemarin kita sudah diskusi ya Pak Ketut, ini barangkali butuh undang-undang air tanah sendiri gitu. Luar dari undang-undang SDA. Mungkin Pak Idam. Terima kasih. Silakan Pak Idam, singkat aja Pak Idam. Ya, saya pikir sama sih. Saya pikir udah cukup. Jadi memang banyak hal yang permasalahan baru yang memang yang lama aja mungkin belum banyak yang belum jelas, dan ditambah lagi banyak permasalahan baru yang memang harus kita pikirkan ke depannya aturannya seperti apa gitu loh. Seperti pengeboran di offshore itu saya yakin akan semakin banyak dan perlu ada aturan khusus juga gitu. Mungkin nambahin sedikit Pak Iwan, nambahin sedikit tadi Pak Budi nanya yang air minum tadi di UK. Kalau saya sih memang bisa diminum, tapi tetap saya masak. Oh gitu. Kadang-kadang aja saya minum. Jadi ya kebiasaan di Indonesia sih, karena di Indonesia nggak pernah kan kita minum dari air keran. Jadi mungkin karena kebiasaan aja, jadi selalu saya masak gitu. Hanya kalau misalnya nggak ada lagi air minum yang sudah dimasak, baru saya minum air keran. Tapi termasuk jarang sih. Ya. Mungkin itu aja tambahannya. Kalau secara umum seperti apa di UK, saya nggak tahu. Saya kan baru datang, Pak. Intinya ini Pak Ivan, budaya dari Indonesia jangan ditinggal gitu ketika cinta Indonesia ya, budaya jangan dilupakan. Oke, terima kasih Pak Idam, terima kasih Pak Budi, ini cukup menarik. Dan tidak sedikit pun juga kita sangat kekurangan air itu kita sangat susah, bahkan minum satu hari itu bisa jadi. Masuk kepada sesi pemberian door prize ya, Pak Budi silakan tentukan. Saya minta dari Pak Budi nama 4 orang, dari Pak Idam 4 orang. Siapa yang akan diberikan door prize ya? Door prize-nya buat ibu bapak yang baru bergabung atau lihat, ini ada baju COVID dari Museum Geologi. Ini bersama melawan COVID. Ada buku mengenai Tambora, produknya Museum Geologi. Lalu juga ada gantungan kunci yang cukup manis dari Museum Geologi. Silakan Pak Budi, 4 orang kasih kami nama. Narasumber nggak boleh dapat door prize kaosnya Pak Ivan? Kalau narasumber nanti mau lanjut warung kopi Pak. Enggak, bercanda.
Waduh, siapa ya? Ya, Pak Ketut lah, Pak Ketut, Pak Jasuli, Pak Irwan Iskandar. Saya nggak nanya. Kemudian ini mahasiswa jangan. Mas yang aktif di sini ini siapa ya? Ini kayaknya yang sering mendengarkan ini Mas Han nih, yang rambutnya bagus kayak Kim Jong Un ini. Oke, panitia sudah mencatat, panitia clear ya, panitia ya. Tadi bisa diulang Mas? Masih ingat nggak Mas? Pak Ketut, karena tadi apa namanya? Oke, Pak Ketut. Diskusinya menarik gitu ya, membuka masalah baru. Ya. Kemudian Pak Jasuli tadi sempat mengkonfirmasi yang tadi Pak Idam sampaikan di chat ya, disampaikan yang masalah Jogja Hotel Wave kekeringan tadi Pak Jasuli mengkonfirmasi bahwa masalahnya bukan itu gitu. Jadi ini patut diapresiasi. Monggo nanti dikasih doorpass apa. Kemudian Pak Irwan Iskandar ini dosen saya ini. Oh, oke. Belajar Mas Budi nih. Lalu siapa lagi? Kemudian satu lagi ya Mas Han ini ya, yang rambutnya asik kayak Kim Jong Un ini. Mas Dani ya? Ya Mas Han ya. Oke, silakan Pak Idam, 4 nama Pak Idam. Saya karena sebagian udah disebutkan Pak Budi, saya ini aja ya ngambil dari yang pertanyaan-pertanyaan yang menarik dari sini ya, Pak. Ini nggak ada perempuan yang dipilih ini, laki-laki semua. Yang perempuan giliran bagian Pak Idam, Mbak. Saya nggak hafal. Wah, ada ini yang Tiara Lestari satu. Oke. Tiara Lestari yang nanya masalah pengaruh COVID atau pemakaman terhadap air tanah tadi, itu kan sudah nanya. Kemudian saya berikan ke mahasiswa aja semua ya. Ini Pak, ada yang dari, karena ini saya lihat dari jauh sekali ini. Saya lihat ini juga hadir terus, ini apa nyimak terus. Muhammad Khairul dari Universitas Fajar Makassar. Oke, lalu siapa lagi Pak Idam? Saya nggak hafal ini siapa ini. Dua lagi Kang? Saya serahkan ke panitia deh. Dua lagi panitia. Saya nggak hafal, kasihan nanti kalau ini panitia yang lebih ini. Saya kasih bocoran yang di chat ini ya, yang cewek-cewek ya. Siti Aisyah dari Riau. Kemudian tadi Anissa siapa ya tadi ya? Kan kategorinya cewek ya? Anissa siapa tadi? Oh ya, ini Siti Anissa Aisyah, ini Lutfi ya? bisa. Siti Aisyah, Pak Siti Aisyah. Aisyah, lalu? Oh, sama Anissa satu lagi nih, Lutfi ya? Pak Dastrianto. Pak Dastrianto ini pertanyaannya cukup banyak sekali yang menarik. Dastrianto ya. Oke. Baik, Pak Idam, Kang Budi, waktu jua yang memaksa kita untuk berpisah. Kalau di Bandung ini sudah jam 5:30 kurang 10, Pak. Waktu kita sebenarnya sudah overtime sekitar 20 menit, Pak. Sebenarnya kita sampai jam 5. Tapi nggak masalah karena ini bahasanya cukup menarik mengenai internet. Mungkin sedikit saja ada closing statement nggak? Ya, closing statement. Saya baru mau ngomong, Pak. Kang Idam dulu. Silakan, Kang Idam. Kalau ada silakan, Kang Idam, silakan. Oh, saya dulu ya, Pak Budi ya. Iya, Jadi tadi saya udah disampaikan di depan bahwa permasalahan air tanah ini cukup banyak. Gitu. Jadi ini tantangan bagi kita semua. Dan ini juga peluang bagi mahasiswa bagaimana mempraktekkan ilmu-ilmu ini untuk pengelolaan air tanah gitu. Dan ini juga sekaligus membuktikan bahwa Badan Geologi itu kerjanya banyak gitu loh. Kerjanya tanggung jawabnya luar biasa besar. Kita tidak hanya membantu masyarakat sulit air melalui pengeboran, tapi juga kita mengelola air tanah se-Indonesia yang masalahnya cukup banyak juga gitu loh. Dan itu membutuhkan support dari masyarakat semua, termasuk tadi adanya kita membuat perangkat-perangkat agar masyarakat bisa ikut memonitor secara langsung apa yang terjadi di sekitarnya dan bisa dilaporkan langsung ke kita. Dan saya titip pesan pertanyaan saya tadi di slide terakhir, mohon mahasiswa yang ikut mohon dijawab. Jadi nanti bisa diskusi sesama mereka. Terima kasih Pak Ivan. Itu aja. Bisa disampaikan email Kang Idam atau apa supaya mahasiswa kalau mau diskusi, Kang? Oh ya, boleh. Emailnya apa? Emailnya saya tulis di chat box ya. Oke. Email Kang Idam disampaikan. Silakan ke Pak Budi.
Closing statement-nya. Closing statement-nya Pak Idam panjang. Saya mau nyontek lupa ya. Ini closing statement saya ini aja. Saya merefer ke Pak Heru Hindrayana. Bagus acaranya, harus sering dilakukan edukasi seperti ini untuk orang awam. Ini mungkin untuk Pak Irman Iskandar dan kawan-kawan. Biasanya di PAI kan bahasanya bahasa teknis ilmiah ini barangkali populer ilmiah. Boleh jadi saya ketua PAI itu. Bisa mudah dipahami masyarakat umum gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Budi, terima kasih Pak Idam atas waktunya. Terima kasih buat Ibu Bapak semuanya dan mohon izin saya mengumumkan lagi, tidak bosan-bosan, silakan Pak Asep ditampilkan saja bahwa besok juga acara ngabuburit bersama Museum Geologi ini akan terus berlangsung sampai tanggal 20 Mei. Untuk jadwal besok kita mulai refleksi dulu untuk yang khusus di bulan Ramadan ini, untuk khusus yang beragama Muslim kita akan